Bang Musa cerita, Mak. Apa katanya? Bang Musa cerita kalau si Mak Dina ini nggak percaya kalau si Kiamat ternyata suka sama jenis. Ayo bersuara, Bang Musa. Iya. Teman-teman di bawah, sebentar Bang Musa, salam kenal. Sebentar Bang Musa. Baik teman-teman di bawah, dengerin baik-baik kalimat saya. Nggak usah report orang, sirik tanda tak mampu. Kalau lampunya blok ini 50 watt, lampunya saya 70 watt, lampunya si Musa ini 60 watt, dan lampu kamu itu cuma 30 watt, jangan matikan lampu orang lain supaya terlihat terang. Kamu upgrade dirimu supaya sama-sama terang. Ya itu baru namanya cerdas, baru namanya sehat. Lanjut Bang Musa. Tapi kan, Mak, betul, Mak. Tapi, Mak, itu fakta loh. Ternyata yang suka report-report saudara Simanmu loh, Mak. Kami aja. Kalian gak ada loh kami. Bahkan Mikana ngomong aja kami gak ada yang report-report. Tapi giliran kami, kami di report. Gila guys. Bodoh amat, gila, itulah. Tapi jangan salah ya, itu tidak mewakili kekristenan, itu mewakili kebusukan hatinya masing-masing itu. Oke, silakan Bang Musa. Cakcai jangan typing nomor ya, nanti aku mute. Cakcai jangan typing nomor, Cakcai. Lanjut Bang Musa. Iya betul. Jadi salam dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada. Jangan ada typing angka, aku mute ya. Kalau typing angka aku mute. Lanjut Bang. Jadi apa yang UTST sampaikan itu benar, karena memang saya mendapatkan informasi itu dari seorang pastor juga. Jadi kalau beliau ini bukan pastor odong-odong, pastor betulan ya. Jadi menyampaikan bahwasanya dari pihak Tritunggal ini banyak dari mereka orang-orang menyimpang gitu. Nah, dan saya waktu itu dari pihak Muslim bertanya, apakah itu serius, apakah itu benar? Serius, karena saya punya orang dalam yang dimana mereka pun memberikan bukti-bukti pada saya. Kalaupun apa yang saya sampaikan ini fitnah, maka silahkan dikasuskan. Beliau menantang, berarti kan benar. Bahasanya macam kiamat, visi the king dan yang lain-lain. Kiamat itu malah yang yang lebih parah ya, sama si sama Ferguson ini. Ferguson itu siapa sih Lesti? Ferguson, masa Mbak Lina tidak kenal? Wah, dia penghujat. Dia penghujat Islam. Memang udah lama juga sih nggak ada Bang Musa. Nama akunnya apa? Ferguson. Malikil siapa? Malikil Amalak. Bukan Malikil yang WNS itu bukan. Kalau beliau santun itu siapa ya? Ya santun tapi itu juga Khalifah Malik. Khalifah Malik. Malik. Iya. Tapi aku nggak kenal. Silakan. Jadi ternyata dia itu memperkawasi kiamat. Jadi kiamat ini kan ketahuan keciduk, tapi kiamatnya ngeles. Katanya begini, waktu itu saya tidak mau, katanya. Saya tidak mau, aku dipaksa, aku diperkaosnya, katanya. Orang diperkaos kok masuk juga, kan aneh. Kecil diperkaos. Itu. Nah, terus kalau lagi-lagi diperkaos itu cemana cara merkaosnya ya kan? Kalau dia tidak pasang setan mana bisa masuk? Hesti, sebentar. Baru aku paham kenapa mereka marah aku menggunakan istilah apologe. Rupanya banyak yang gay di sana ya, kombrengnya. Palida perempuan, jangan pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Nora. Jadi usai ini saya turun sedikit aja. Kalau perempuan semua kan tidak enak, saya laki-laki sendiri. Nggak apa-apa. Biar kami apa, Ustaz? Ini kepentingan. Nah, jadi dipaparkan semua, si A, si B, si C, yang laki-laki, yang perempuan, semua disebutkan. Ternyata semua disebut. Apakah ada namaku disebut? Yakin? Ada. Nah, kalau Mbak Lina memang tidak ada, tapi kalau yang lain-lain itu ada. Kalau PCS itu banyak katanya. Nah, apakah ada nama Lina Wijaya PCS?
Kalau yang ada saya Bang bayar. Musa. iya, Itu Ica juga begitu ya Bang ya? iya, disebutkan juga, ya begitu juga. Nanti ya Mak Lina ya, nanti setelah Ustadz Musa ngomong ya, baru nanti saya ada yang mau saya tanyakan ya Mak Lina. Mangga, pisang jambu. Sabar dulu konora kone naik mengganggu turunkan kau ya. Nah, Diam dulu turunkan kau. dulu. Enggak, saya bilang setelah Ustadz Musa ngomong, Ya makanya silakan kau diam Ustadz. dulu. Wah, dia diam kau. Turunkan kau nanti, diam kau. Kau tuh mengganggu dia. Ini atau UTST sama Uti Nora ini dia beliau Pariban. Nah, jadi Pariban. Mana ada Pariban? Si Nora anakku. oh ya, anak Anakku. anak ponakan. Nah, jadi begini, ternyata disebutkan satu persatu ada yang hobinya laki-laki sama laki-laki mereka PCS. Nah, itu saling pegang tongkatnya masing-masing. Jadi mereka saling Aku membayangkan. nggak boleh fitnah Musa. Enggak, memang itu kok dikisahkannya seperti itu. Ilahi ta'ala. Iya lah, kalau Mbaknya tidak percaya, silakan Mbak Lina. Bukan Mbak Nora. Mbak Lina ke cross check langsung sama Pastor Sarah. Sarah dipercaya. Sarah tuh kan belum tentu bisa dipercaya. Wah, tapi apa yang beliau sampaikan, beliau menantang soalnya dan menantangnya kalau memang tidak benar silahkan kasuskan. Nah, berarti kan benar karena bukti-bukti itu ada di beliau. Jadi screenshot, video-video itu ada sama beliau. Jadi Aku sih enggak gini Satu tuh. itu. Bang Musa, Bang, aku ya. kalau Pastor Sarah aku sanksi ya. Karena apa? Karena aku enggak kenal beliau. Tapi kalau apa yang keluar dari siapa ya? Ya, kena lagi Mak ya. Hah? Aku kenal lagi. Kena lagi nggak di situ? Enggak. Coba tengok. Nggak aman. Aku Berarti masih itu yang kedengaran tadi nggak? mungkin. Masih aman. yang tadi mungkin. Jadi mereka Yang tadi saling kalau PCS-an kalau sama perempuan mungkinlah agak wajar-wajar lah sedikit ya. Tapi kalau sudah laki-laki sama laki-laki PCS lalu saling pegang tongkat tuh mana pula itu ya kan. Itu yang saya bayangkan. Mau muntah saya betul. Jangan bahas muntah, Malina lagi makan. Oh iya kak. Oh mohon maaf. Nah jadi Tunggu dulu Bang Musa, mereka. kalau si Ica itu dia suka sesama jenis atau tidak? Kalau kata Pastor Sarah tidak, hanya senang ke ya tempat-tempat begituan gitu aja. Oh, Jadi disebutkan si A, si B, si C semuanya disebutkan. Jadi inilah maka kenapa kok berhati-hati. Pastor Sarah yang ngomong Bang Musa? Aku sama Pastor Sarah 2 kali loh ngobrol sama dia. Pastor Sarah ini kan dahulunya adalah orang yang sering disakiti orang-orang Tritunggal ya, sering dicaci maki. Tapi dia bagus ngobrol sama dia tidak mau berdiskusi. Aku Iya. mengundang dia berkali-kali di roomku. Ya, jadi beliau ini adalah orang yang memang dahulu sering membahas-bahas Islam, menghujat-hujat, tapi setelah minta maaf, beliau tidak pernah sama sekali membahas Islam. Beliau khusus penginjilan memang. Siapa? Pendeta Sarah. Pendeta Sarah. Nah, jadi Pendeta si Sarah Agatal yang ngomong gimana? kayak gini, Mak, yang ngomong kayak gini. Belajarlah kalian dari orang Islam untuk masalah sedekah. Itu Pendeta Sarah yang ngomong kayak gitu. Orang Islam bersedekahnya tidak tanggung-tanggung. Mereka berkorban untuk agamanya. Mereka berjihad untuk Bungkar agama. kok Itu Pendeta nanti, Sarah. Ante. Iya kan Nora? Nora diam dulu lah. Itu Ya Nora ini bising kali loh. dia sambil Bungkar kok nanti Oke, ya. lanjut Saya bilang aja pokoknya. Agatal itu cemana si Agatal? Nah, iya Tunggu dulu, semuanya. Bang Musa. berisik aku turun berisik. Aku nggak suka ribut. Berisik. Iya Nora ini astagfirullah. Aku nggak Ya, suka termasuk- Bentar dulu Mak, bentar dulu. Enggak, bentar, aku udah mute Nora ini. Jadi ini Bang Musa, bentar nih. Jadi kalau Ica juga kayak gitu, terus bagaimana dengan Agatha? Semuanya. Agatha malah lebih parah lagi. Wah, suka sama jenis. darah muda. Adalah saya turun. Saya nggak enak ditengok orang perempuan semua. Saya laki sendiri. Oke, Aku Mbak, tahu makasih. kau sudah nggak di atas, kau tinggal ngomong, jangan banyak gaya. Ah, kau Enggak, kenapa saya- kan?
Nah, apa tak enak? Saya malu. Elah, kalau Pak kau sudah Lina. nanggung gitu, kau sekalian celup sekalian apa pula nanggung. Nah, saya macam UTST ini ada nomor WA-nya pun demi Allah saya tidak pernah kontak-kontak beliau kalau tidak penting-penting amat. Karena saya takut jadi fitnah. Oke dah, itu saja dah. Terima kasih UTST. Mina, Dan inilah orang Uti Nora, Mbak Lina, semoga sehat selalu ya untuk untuk UTST dan Uti Nora, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Semoga Allah murahkan urusannya. Amin, Allah amin. Jangan panjang-panjang makbulkan. ini. Katanya Pastor Sarah itu ada 2 Hesti, yang mana? Pastor Sarah yang dari Wanes. Beliau adalah adik dari Samuel Sihaan. Pastor Sarah yang terkenal itu satu itu. Ya pokoknya terkenal lah Pastor Sarah itu, terkenal beliau. Ya berarti ya itu. Nah, kalau Hesti, kau ya bikin rusuh ya. Aku tunjukin. Kau sudah Ah, 800 aku tuh- orang diam. Sekarang jadi 800 orang penonton. Aku ada di sini, mereka ribut di bawah sana. Ribut tuh, yoi, Lina mualaf, Lina mualaf. Aduh, mati Lina jadi. nggak mualaf. Gak apa-apa, biarin. Pokoknya kan kalian sudah menggosipkan aku seorang penyusup. Kususupin sekalian. Si Paujang yang ngomong itu, si Paujang. Alah, orang dia buronan pemerintah, mana dia ada di Indonesia? Apa yang bisa dipercaya dari seorang buronan? Masih terhormat NKC itu loh, berani menanggung salibnya, mau masuk dalam sana memikul. Daripada melarikan diri, lalu cuap-cuap tentang Tuhan. Baca Roma pasal 13 ya. Semua yang menentang pemerintah itu apa? Penipu, pendusta, makanya jadi buronan. Seorang buronan apa yang bisa dipercaya? Tidak ada. Lanjut. Ya Nora, kamu nanya apa? Oh berisik Janora. Aku tak berisik, Mak Lina. Karena mereka sendiri yang membuka. Aku heran ya, kenapa sih saudara Kristen ini membuka aib saudaranya sendiri? Butuh Gitu konten. loh. Nah, aku jawab butuh konten. Aku heran, aku juga heran, kau heran, aku pun heran. Tak jujur yang waktu viral kasusnya si siapa siapa namanya Sion itu loh. Nah, Tahu aku, Sion itu ya. Putri Sion. Aku tuh baru tahu Itulah. kemarin. Saya sampai bilang beginilah kan, ngapain lah kalian gini. Kalian di sini Kristen sibuk mengurusi bagaimana aibnya umat Muslim, sementara kalian sendiri yang membuka loh. Kalau kita lihat ya kasus-kasusnya kayak Uniriva begitu ya kan, siapa yang membuka duluan? Kalau nggak Kristen, datang Kristen membuka aibnya saudaranya sendiri gitu. Makanya saya bingung, ini ajaran kasih atau ajaran apa lah ini? Itu yang saya heran. Makanya Ajaran saya bilang kalau konten. urusan enggak begini Mak Lina, yang Mak Lina yang macam mana pun yang bagaimana ya Putri Sion yang sudah seperti itu ya kan, saya intinya tidak mau pusing gitu loh. Jadi nggak usah lah jadi trending topik lah. Iya, bukan saya mau membela atau apa, nggak usah jadi trending topik. Kita umat Muslim ini kalau bisa jangan membuka aib sesama kita ya kan. Itu sama seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Saya sih mau Jadi kasih ya udah. kritik yang keras aja. Konten boleh konten, yaitu tadi mau terang jangan matikan lampu orang lain. Kejelekan atau kekurangan teman-teman Kristen tuh memang itu betul yang kata Hesti dan betul apa kata Nora. Kenapa? Bahkan hari raya, hari besar, mau Paskah, mau ini mereka tidak pandang bulu, tidak peduli. Yang penting tiap hari gibah, gosip, hoax saja dibikin-bikin. Tidak ada jadinya nilai-nilai ibadahnya tuh memang semakin berkurang. Jadi semakin redup lampunya. Nah, saya ada bikin VT teman-teman. Di situ memang saya screenshot. Saya screenshot halaman depan live semua apologet dan polemik yang terkenal. Dan di situ memang saya akhirnya mendapati satu fakta bahwa memang viewer saya di atas semua viewers dalam 1 minggu belakangan ini. Lalu apakah itu menjadi iri dengki bagi teman-teman Kristen? Kalau teman-teman Muslim sih saya lihat tidak ada ya, karena mereka tidak ada yang berlebihan menggosip atau saya kecuali si siapa tuh si Haikal dulu, kecuali si Haikal Nggak itu kenal. aja. Ada di YouTube-nya, cuman itu aja satu, selebihnya nggak ada. Nah, jadi maksud saya begini, kita itu kalau memang mau dakwah, ya dakwah lah. Kalau mau siar lah dengan imannya masing-masing. Perkara dakwah dan siarmu itu mendapatkan respon yang positif dari masyarakat, itu rezekimu. Perkara ada orang yang tergerak lalu berbagian dalam channelmu atau kontenmu, itu pun rezekimu. Nah, ketika rezekimu tidak sebesar rezeki orang lain, jangan ngamuk, jangan marah, jangan menjelek-jelekan, jangan membuatkan cerita yang enggak perlu.
Itu loh ya. Jadi konten itu konten yang sehat aja. Satu yang saya salut buat teman-teman muslim, jujur apa yang dikatakan si Hesti tadi barusan benar. Biar bagaimanapun ada karya nyata yang dihasilkan di lapangan oleh seorang Nur Alim. Mau kamu katain dia kayak apapun, dia membuktikan di lapangan bahwa dakwahnya sesuai dengan apa yang dilakukan dia di lapangan, bahwa dia harus bermanfaat bagi saudara-saudara seukuhnya. Nah, pertanyaan yang sama jikalau diaplikasikan ke teman-teman Kristen yang sok-sokan berapologet selama ini, apakah ada satupun yang memiliki karya nyata betul-betul di lapangan seperti yang dilakukan oleh si Nur Alim ini? Kalau belum ada, jangan lantas menjadi iri dengki. Jangan lantas selalu menjatuhkan dengan cara yang nggak benar. Kalau cuma diskusi atau debat, saling ngata-ngatain, ngejok, mau apapun, itu harus tahan-tahan hati, tahan-tahan telinga. Tapi kalau ruangannya udah ditutup, udah selesai, udah. Jangan dibawa tidur, jangan dibawa makan, jangan dibawa kemana-mana, pusing sendiri. Nah, artinya, letakkanlah apel itu di meja makan. Letakkanlah tinja itu di toilet. Jangan tinja kau balik, taruh di meja makan, apel kau taruh di toilet. Itu baru cerdas, itu baru dewasa. Itu saran saya aja sih, kritik keras saya buat teman-teman sekalian. Silakan Hesti. Tapi kami kalau masalah seorang Bang Juma itu ya, kalau di mak tadi karena menyebut namanya ya, kami paling tidak bisa menjelekkan saudara Siman, apalagi seorang guru. Bang Juma itu guru kami, Bang Juma itu abang-abang kami, dan kayaknya mulut kami ini pun tidak bisa mengotorkan, menyatakan satu kata jelek untuk beliau. Karena beliau itu, bayangkan dong betapa hebatnya beliau itu kalau lagi berdiskusi. Ada sampai orang yang nangis, ada sampai orang yang mualaf, bahkan banyak orang gak tidur hanya untuk mendengarkan suara Bang Juma. Dan itu adalah bisa dikatakan bagi kata mereka itu panutan mereka yang dibawa. Makanya kami ini dilarang sekali berkata-kata, dia berkata-kata atau mencari kesalahan saudara Siman, apalagi seorang guru. Bahkan kami ini melindungi loh, kami melindungi guru kami. Makanya kalau ada sampai yang menghujat Bang Juma, wah, darah kami itu mendidih ya. Contohnya kayak aku, misalnya ada yang Bang Juma katain Bang Juma Drbo, langsung kau tuh ini langsung gue turun nih, diam kau, turun. Nah gitu, itu masih di room ya. Apalagi kalau secara di lapangan, mungkin ada yang mau nojok-nojok, pengen rasanya gue lempar tuh orang pakai botol ya kan, gue pecah itu kepala. Nah gitu, karena apa? Kau yang nggak tahu apa-apa, sosok pula kau menghujat-hujat orang. Nah itu, Hesti. itulah kami. Ya, Hesti, kamu kan masuk ke YouTube TikTok ini paling pertengahan 2023 ya, betul kan? Awal. Nah, kalau saya memang sudah dari 2022 itu udah melihat bagaimana seorang aku skip dulu 2023 itu mak aku buka komal. Kalau 2022 udah ada diskusi kayak di Raja Dolar. Ya. Cuman enggak. Mbak Juma pada saat itu masih di room Ica. Aku cuma mau sampaikan terkait si Juma ini, siapapun memperhatikan bagaimana dia mulai segala sesuatu itu dari nol, dari tidak dikenal sampai menjadi terkenal. Nah, yang mau aku garis bawahi bukan bagaimana dia membangun itu, tetapi bagaimana dia membuktikan konsistensinya. Jadi kalau dia dari awal punya misi dan visi yang jelas, maka dia bisa mewujud nyatakannya dengan tepat. Nah, perkara itu tidak ada di apologet Kristen, belum ada yang benar-benar punya misi dan visi yang jelas seperti Juma. Pokoknya kalau aku skip dulu Mbak. Bang Juma itu udah lama itu diskusi, cuman di TikToknya memang baru mau 2 tahun dia, 2 tahun. Tapi kalau yang kuliah dari seorang Bang Juma nih, ini penilaian aku ya. Bang Juma itu visi misinya itu cuman mau menyadarkan kalian Kristen. Nah, menyadarkan kalian itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan yang paling utama itu karena ada kata Allah yang kalian ambil di dalam Bible. Itu kata Allah dari mana? Kau nggak usah bodoh ngatain ngambil, belajar bahasa Indonesia dulu. Makanya jangan diskusi sama aku. Mau diskusi. Perlu, karena bukan karena pasti kan
bukan kalah menang. Itu kalau menurut saya Ini ya. nggak bahas, Mak. Nggak. Kita nggak boleh. Kita bukan bertarung. Nggak. Aku nggak setuju ada kalah menang. Kita bukan bertarung. Kita hanya berdiskusi, menyampaikan. Udah. Kita nggak ada. Jangan. Aku nggak suka bahas kalah menang. Nggak suka. Karena memang kita nggak bertarung. Nggak. Makanya aku bilang kalau bicara itu ndak bisa, nanti ujung-ujungnya tetap ada hasrat atau niat mau menundukkan atau mau menaklukkan atau kalah menang. Kalau itu tidak tercapai, aku sudah nonton banyak ruangan, ujung-ujungnya maki. Nah maki itu aku ndak mau. Memang kita bakalan mati loh, Mak. Emang kita bakalan mati. Maki, nanti ujungnya memaki-maki. Oh, maki-makian. Aku nggak mau. Oh, maki-makian. Nggak mau, lebih baik aku mending bergosip saja lah. Gosip itu bisa ya bisa tidak, tapi kalau sudah maki sesuatu yang pasti itu Maki-makian. nah itu nggak mau. Nah, bukankah dibutuhkan kita punya mental, Mak? Makanya mental kita harus strong supaya bisa. Tapi paham nih, ini untuk Mama ingati masalah maki-makian. Bukankah dari saudara iman Mama di luar yang maki-makian? Kita diskusi baik-baik, mereka di luar memancing gitu lah. Mereka membawa hadis-hadis palsu, itu. Sementara kami tidak pernah membawa hadis palsu. Nah, itu bukankah saudara iman Mama? Sama aja kalian berdua tuh. Aku nggak pernah, makanya di ruangan aku pantangkan kalian itu masuk berdiskusi atau berdebat di luar aja. Makanya aku pernah loh minta naik, gak dinaikkan sama dia. Aku ingat kali, aku screenshot lah gitu. Aku pernah 2 kali tuh minta naik di roomnya Lida Wijaya dulu, gak dinaikkan sama dia. Ya udahlah, serot Udah aku gitu. tandain semuanya yang suka ribut-ribut itu aku nggak kasih naik karena aku nggak mau ruanganku tuh dipakai begitu gini. Aku tuh menghargai, sebenarnya itu bentuk penghargaan aku. Biar bagaimanapun aku mantan Islam, pernah Islam berpuluh tahun, membangun keluarga Islam, punya suami mertua Islam, bahkan mertua aku satu meninggal dalam Islam masih, abang iparku satu masih Islam, yang lain udah Katolik. Nah aku tuh menghargai itu, makanya nggak mau di ruangan aku. Tapi kalau ketemu di ruangan lain oke lah. Tapi aku akan pilih, aku nggak mau ya. Kalau aku nggak mau nggak ada yang bisa paksa. Mau kamu bilang pengecut, mau kamu bilang takut masa bodoh, itu keputusan. Namanya sikap ya, prinsip. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol silahkan lah. Nyerempet-nyerempet dikit jadilah gitu kan. Daripada aku nggak pernah silaturahmi. Tapi Mama deket gak sama si Agatha, Mak? Nggak pernah. Aku dulu pernah tegur dia. Waktu itu dia masih pakai nama apa ya dulu ya namanya ya. Siapa namanya dulu teman-teman, nama akunnya. Waktu itu aku tegur dia ketika dia membuat narasi di ruangan orang. Waktu itu dia belum terkenal, makanya namanya siapa dulu ya. Dia bilang Yesus itu mati karena dosa, karena setiap manusia itu mati akibat dosa. Nah itu kan aku betulkan narasi dia. Oh dia ngamuk nggak terima. Terus akhirnya jadi diramaikan di Zoom di mana-mana. Aku bilang saya ini bukan anak umur 10-20 tahun loh, bukan anak umur 30-40 tahun juga loh. Saya jadi Kristen benar-benar itu 2004, 2005, saya urusan negara beres, 2005 ke 2011 ada 6 tahun, itu saya belajar loh, saya sekolah loh. Nah dari 2011 saya turun ke misi lapangan, mission trip bersama suami, 2011 sampai 2022 itu ada 11 tahun. 11 tahun baru saya memilih ke sosial media. Jadi bukan saya anak kemarin sore baru dibaptis ngoceh-ngoceh, sorry. Saya luruskan, saya benarkan, ngamuk, nggak terima. Dari situ saya tahu nih anak nggak beres dalam kristologi, nggak beres dalam yang lain-lain. Tapi kemudian berganti nama, saya lupa namanya dulu siapa sebelum Agatha ya, ada namanya dulu. Nah sudah itu ketemulah di ruangan siapa, saya tanya, kamu ini yang dulu itu yang saya tegur ya? Iya katanya. Oh, dari itu saya udah menarik diri, nggak cocok karena saya tahu. Tapi dia sekarang ganti nama lagi, Mbak. Apalagi namanya? Kalau nggak salah Rahel Abdullah gitu. Suka-suka lah orang Kristen yang selalu menipu, berdusta, gonta-ganti nama. Saya sejujur ya, nggak ada yang bisa saya percaya. Saya 8 akun saya semuanya Lina Wijaya, nggak ada yang berubah satupun. Lina Wijaya 1 sampai 8 supaya orang tahu itulah saya. Ya saya nggak perlu. Tunggu, Mak. Mak, itu beneran di bawah ada Pak Bom. Bodoh amat, terus kenapa? Mau sabung ayam di sini, sorry. Saya nggak ada urusan ya. Saya nggak ada urusan dengan masa lalu. Saya nggak ada urusan dengan channel-channel. Saya rasa saya sudah cukup bersumbangsi dulu, dan saya rasa juga mereka sudah cukup mengobrak-ngabrik. Jadi bagi saya nggak perlu diperpanjang. Saya sudah Lagian nggak, Bom nggak berani naik kok, Mak, ke roomku udah berapa kali, bahkan ku jambak dia nggak berani naik.
Dan ini teman-teman aku bilang sama kalian yang 800 orang, Mak Lina ini tidak mau diskusi. Beliau cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja. Dan saya juga bukan tipe orang yang memaksa orang, enggak. Kalau katanya mau ngobrol, sok ayo kita ngobrol. Karena apa? Saya juga harus bikin seseorang itu kenyamanan. Nah, kalian dari tadi typing kalian panjang kali lebar Mak Lina gini, itu biarlah dia itu jadi urusannya di room dia. Dia mau bahas apa itu urusan dia, dan kita jangan mencampuri. Kecuali dia mau berdiskusi, ayo kita diskusikan. Tapi kalau katanya enggak, ya sudah, mau kayak mana lagi? Masa kita harus paksakan? Sakit Glenn. Syukur-syukur aku mau mampir main. Biasanya pun aku enggak di tempat Iya, di bawah aja dia bisa. Naik Malina. Akifah enggak, aku di bawah aja, ngotnya di bawah. Aku bilang naik lah, enggak. Masalahnya kan gini Malina, orang kan pasti tahu ya, siapa sih yang nggak tahu blokir permanen itu terkenalnya itu penghujat vulgar. Jadi kok Malina Wijaya mau masuk ke sana gitu loh, Mak. Artinya kalau kamu memang Kristen sejati, jangan batasi dirimu untuk berteman baik, ya. Tetapi kalau terkait pengajaran, saya kasih batasan. Saya tidak akan diskusi di sosial media. Kalau kamu mau datang ketemu saya, buka satu meja, kita makan sambil diskusi. Kalau kamu bisa tundukkan pandangan saya tentang Kristen, nauzubillah, saya tidak masalah tentang syahadat. Tapi kalau kamu bisa tundukkan, kalau kamu tidak bisa tundukkan, ya kita makan-makan, ngobrol-ngobrol, silaturahim. Nah, itulah lebih baik, lebih bijak itu ya, daripada kayak gini, jadi konten nanti di framing, ya sudah ya, hafal sudah saya. Jadi Mak ternyata boleh tahu dong siapa sih saudara Mak seiman yang kompak sama Mak, yang deket, yang hari-hari ngobrol gitu, siapa sih? Maksudnya di sosial media? Ya di belakang layar, dan ya di belakang layar aja deh. Kalau di sosial media kan memang aku juga banyak di Kalau sosial di media. belakang layar itu otomatis pendetaku lah. Enggak, yang teman-teman seapologet gitu. Tapi kalau kompak. apologet ini ada satu pendeta, ya, tapi dia ada di Pulau Dewata, hanya itu. Yang lain tidak bisa dipercaya. Enggak suka berdiskusi gitu, suka berdiskusi. Iya, soalnya apa? Soalnya saya tahu bagaimana dia, dan dia juga bukan anak muda yang 10, 20, 30, 40, 50 tahun. Dan saya tahu istrinya, orang tuanya, bagaimana latar belakangnya, sepak terjangnya, bisnisnya, pekerjaannya, dan sudut pandangnya, pemahamannya, dan terbukti dari seluruh pelayanannya di sosial media. Benar-benar bersih. Nah, itu yang benar-benar bisa dijadikan orang kepercayaan untuk berdiskusi. Kalau satu ada ada satu pendeta, saya pikir bersih, saya pikir bagus. Nah, terima uang dari saya, iya. Terima Nutrisel dari saya harga jutaan, terima buku-buku dari saya, makanan dari saya yang nggak saya hitung lagi banyaknya. Di belakang jelek-jelekin saya. Tahu nggak kamu saya bilang? Siapa? Saya bilang gini, Bom-bom. boy, saya bilang pendeta sesat. Kamu mau jelekin saya, fitnah saya di belakang saya, enggak apa-apa. Tapi tolong kembalikan barang-barang yang sudah saya kasih semampumu, karena saya tahu dia pendeta miskin. Siapa? Bom-bom? Nggak tahu lah, saya kan nggak pernah ketemu dia. Kalau ini kan saya pernah ke tempatnya. Oh, kirain tak siapa. Nah, kan kayak si Bom-bom itu pasti kan ada saudara-saudara si Iman sendiri kompak, ada nggak? Mak pernah kompak nggak sama beliau itu? Kompak ya buat teman-teman, buat ngobrol-ngobrol, kompak nggak gitu? Siapa? Mak sama Bom-bom atau siapapun yang kompak Tidak sama ada. Bom-bom di belakang layar. Tidak ada, aku kasih tahu, tidak ada. Orang apologet itu setahu pun tidak ada yang seperti kalian bisa kompak satu suara, tidak ada. Kayak contohnya misal nih kalau contoh nih, kalau aku mau tapi belum pernah ngelakuin. Coba misalnya ini WA nih Bang Juma, Bang minta duit lah Bang, nah gitu ya, buat jajan, mungkin beliau kasih, ya dek langsung dikirim. Nah gitu, ada nggak kompak-kompak kayak gitu? Kalau orang ke aku ada, kemarin ada satu apologet. Enggak, apologet Kristen. Kalau ke orang pasti. Apologet Kristen itu kemarin dia itu kan dihina oleh, ya aku nggak perlu sebut lah ya. Sudah dikasih handphone ke dia, lalu dia dihina-hina, lalu handphone sudah ditarik padahal handphone butut. Sedangkan aku laptop aja aku kasih ke dia, tidak ada persoalan tuh. Wah, dia dihina. Oh ya udah Mak, nanti aku kirim alamatku ya Mak, kalau perlu nomor rekeningku ya, biar kau kasih aku laptop ya Mak ya. Udah wasi, udah satu orang aja cukup. Ngapain sering-sering ganti laptop? Aku pas ganti laptop. Ya nanti kau kirim alamatku ya Mak. jadi kasihan lah. Jadi kalau yang datang ke aku minta tuh ada. Tapi kalau mereka untuk apa ya, diskusi-diskusi yang membantu orang, saya enggak tahu lah. Saya rasa sih sampai sejauh ini enggak ada yang kayak kalian lah. Enggak sama. Masya Allah ya. Ya kayak aman, kayak misalnya aku sama Nandar, Nandar, ayo PK, ayo gitu PK gitu. Kau ya Nandar, nanti Nandar juga, kau ya gitu. Jadi kayak gitu kami sekedar ngobrol-ngobrol, kadang kau Nandar kasih tahu gitu.
Itu yang seru, tapi di situ nggak ada. Di Nggak ada sebelah ya? sini nggak ada. Jadi jadi aku tuh ngelihat, wah ini udah nggak ini ya. Maksudnya tuh kalau boleh dibilang pekerjaan itu dia nggak profesional. Kalau orang profesional, dakwah ya dakwah, bercanda ya bercanda, berteman ya berteman. Ini enggak, semuanya baperan, enggak karu-karuan. Akhirnya sikut sana Iya, sikut iya. sini, tembak sana tembak sini, mau menjadi yang nomor satu. Kalau di tempat kalian, saya perhatikan kalian itu oke, satu orang naik, yang lain jadi pendukung gitu ya. Ini enggak, semuanya pada mau naik ke atas, akhirnya babak belur. Itu aja sih. Ya, kami kalau itu mah ini untuk mama ingetin. Nah, kalau di Kristen wah pada ribut, ini mau ngomong, ini mau. Nah, kami kalau Bang Juma bicara semuanya harus diam. Itu karena apa? Kita menghargai seorang guru mengajarkan muridnya, kita harus diam. Kecuali Bang Juma, siapa yang bisa buka kamera? Baru kita bisa, ya Bang, ini gitu. Tapi kalau di Kristen, si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, si D ngomong. Hey, kalian mau berantem apa mau diskusi? Itu di Kristen. Masalahnya di sini nggak ada gurunya, semua mau jadi guru. Oh, gitu ya. Itu yang benar. Iya, benar. Karena Semuanya- sekarang kalau saya semuanya perhatikan, mau menonjol, pengen jadi guru, pengen dituain supaya apa kalau dia menonjol nanti kan dia paling dapat donasi tuh. Nah, jadinya kayaknya itu yang aku baca. oh ada Itu. seperti itu ya, ada seperti itu ya. Yang Mas. aku baca perhatikan. Yang aku baca sih seperti itu. Makanya ketika aku sendiri dikata-katain dibuat berita yang enggak aku nggak heran. Jadi jangankan teman-teman muslim, teman-teman Kristen aja, saya pribadi aja, jangankan kamu blokir permanen, jangankan kamu Nora, aku sendiri aja Lina Wijaya yang tiap hari memberitakan Injil pun tetap dikata-katain, jadi nggak heran. Maka aku pun akhirnya mengerti motivasi mereka itu sebenarnya bukan kemenangan jiwa-jiwa, tapi lebih kepada popularitas dan komersil. Nih, dengar mulut tuh ngomong ya, kalian. Makanya di bawah ribut-ribut. Money. Fulus, money. Hanya Nah, itu siapa kalau dari kami apologet enggak. Islam yang Mak Lina suka, ndak ada. Ndak ada yang saya suka. Nanti kalau saya bilang saya suka ini, saya dibilang lesbong, suka hesti. Saya bilang saya suka Jumat, dibilang naksir. Kalian tuh suka framing, jadi ndak ada yang saya suka, paham? Suka, makanya ngomongnya bagus. Saya ya suka berteman. Yang saya suka narasinya, suka untuk berdebat gitu. Harus lengkap. Yaudah aku tanya, aku yang nanya, aku wakilin nih kalian netizen. Kalian pura kepo kali kalian netizen, aku wakilin. Malina, siapa yang Malina suka apologet Islam? Suka dalam narasinya berdiskusi, siapa yang suka? Nah, itu masih enak ya dijawab ya. Itu dulu ada namanya Dedi Wijaya. Walaupun dia benci sekali sama aku, Lina Wijaya. Dedi Wijaya Oh, kan suka. lumayan lah dulu baru-baru ya. Terus itu nomor 1. Woi Dedi, di mana lu? Dia kalau ada Gak gue naikin Dia dia di sering rumput. nyanyi-nyanyi sekarang, Iya, Malina. dia dulu kalau aku masuk dia langsung membara terus. Aku tidak mau katanya ada Lina Wijaya pergi. Nah, jadi siapa tuh? Siapa yang kedua. perempuannya siapa? Yang kedua itu dulu laki-laki 2, perempuan 2 lah, ya. Ini kan Laki-laki, cara dia bernarasi, cara dia berdiskusi, dan cara dia memaparkan materi itu dulu. Sekarang saya nggak tahu Dedi Wijaya seperti apa. Kalau yang sekarang itu apologet muda, walaupun saya tahu dia juga kalimatnya jahat-jahat tuh kalau ngomong. Kalau Zuma, Yunus. kalau Zuma nggak Yunus. usah saya jadikan idola lah. Cukup kalian lah yang mengidolakan dia. Nanti kalau saya ikut mengidolakan dia, kembang kempis hidungnya, sorry ya Nuralin. Nah, kalau untuk yang cewek itu jujur nggak bisa kita pungkiri. Kalau ketajaman pertanyaan presisi itu adalah si blokir permanen. Tapi kalau ketajaman narasi itu si Ripa. Nah, itu aja. Yang lain enggak. Aku udah perhatikan nih kayak Terlalu apa. vulgar kali. Nah, itu ketajaman di situ teman-teman ya. Nah, kalau kalian menilai saya terserah, saya bebas. Banyaknya pro dan banyaknya kontra itu tidak akan mengkondisikan respon saya. Jadi jangan kalian pikir banyaknya pro lantas saya menyenangi kalian lalu enggak. Kalaupun banyak kontra. Mak, kenapa Mama suka sama saya sementara saudara Siman Mak itu benci kali sama aku. Gini. Katanya yang terlalu vulgar, penghujat katanya gitu. Gini. Aku tadi kan membahas ketajaman. Jadi orang kalau dia cerdas, sebelum orang selesai ngomong pun dia sudah tembak arahnya tajamnya. Nah, itu dapat di kamu gitu loh. Ya. Udah tahu aku tujuan kau tuh kemana. Aku tahu arahmu kemana. Dan saya gitu, saya punya pola seperti itu karena kita melatih. Jadi kita melatih. Jadi oh ini jatuhnya ini tidak jauh dari sini. Jadi kita bisa
bisa tembak di situ, lalu kita bisa prepare mau jawab apa ke dia. Nah, ketajaman itu ada di Hesti. Tapi kalau ketajaman narasi dengan caranya yang Ripa. kalau dari sudut pandang Kristen sih pasti itu jahat. Tapi kalau dari sudut pandang Islam itu mumpuni. Itu memang Rifa, nggak ada lain. Dia pintar membangun aku perhatikan Ya. kalau Dia dari misalnya dia membahas tentang sejarah langsung ke itu dia pinter tuh Ripanya. Kalau aku nggak sabar di situ. Si Ripa itu memang kuakui dia tuh mau memberikan waktu lama gitu. Kalau aku dia enggak. pintar membangun saja, dia pintar membangun. Tapi tujuan dia membangun tuh jelas untuk Iya. menjatuhkan mental orang. Jadi dia membangun jeder gitu. Itu kerjanya Rifa. Nah, aku nggak sabar kayak Ripa. Kalau aku langsung masukkan aja langsung. Udah aku tuh langsung jatuhkan aja. Kalau Ripa nggak masih mau dia bermain gitu. Nah, baru siap-siap lah kok di ujungnya kena kok dibikin dia tak. Nah, itulah Ripa. Kena kok di ujungnya kok kena. Jadi Nah, kalau gini- aku nggak langsung aja aku tembakkan gitu. Jadi gini teman-teman, setiap orang tuh punya stylenya, punya gayanya, punya talentanya, dan punya memang tidak bisa dipungkiri kecerdasannya masing-masing. Nah, bagaimana itu dipakai oleh dia untuk dakwah atau untuk syiar, sebenarnya itu sah-sah saja, sah-sah saja. Makanya kalau nggak siap bertempur, jangan masuk ke medan perang. Hanya itu aja prinsipnya. Kalau saya, bukan masalah saya tidak siap bertempur, tapi saya memilih untuk tidak mau bertempur di sosial media. Perhatikan di sosial media. Tapi kalau di lapangan ketemu saya, ya hayo, karena saya orang lapangan. Itu. Saya satu-satunya apologet Kristen yang tidak pernah takut bertemu dengan siapapun, baik asing ataupun sudah saya kenal. Jadi, Malina saya mau ketemu dari sini, dari situ, iya siap, nggak apa-apa. Jam berapa, di mana? Malina boleh nggak ke Bandung? Siap, nggak apa-apa. Kalau cuma seputaran Jawa, Bali, saya datengin, termasuk kemarin. Malina tolong kami ditengok di Bali, pergi, saya ke Bali 3 hari tengok mereka. Itu aja, saya nggak pernah pusing. Nah, Karena saya- apakah ada yang mendonasi Malina Dalam hal apa dulu nih? dalam hal pengajaran? Dalam hal pengajaran, misalnya ini kayak tadi Mak disuruh ke Bali, apakah ada yang mendonasikannya itu? Itu bukan disuruh, ada yang minta. Misalnya tuh Ada yang minta. ke Bali, saking senang kita, Mak jalan-jalan ke Bali tengokin kita. Nah, saya tengokin. Ada satu yang namanya Ibu Iva Bali itu di Kuta, udah pernah saya sambangi ke sana. Tempatnya dan apa yang diceritakan dia itu benar, karena saya ke sana sendiri. Kalau kamu tanya tentang donasi tetap, tidak ada. Karena donasi itu ada 2, donasi tetap yang setiap bulan rutin mendanai kita, itu tidak ada. Tapi kalau yang musiman, misalnya tiba-tiba tergerak ngasih 100.000, 300.000, itu ada. Tapi saya tidak pernah hitung juga, dan itu tidak tetap. Nah, itu jawaban. Berarti Mak kemana-mana itu Independen. sekalipun pengajaran atau ketemu itu berarti pribadi ya, uang pribadi ya? Makanya saya bilang saya independen sejak 2022. Kemudian sepanjang 2023 saya sempat berjejaring dengan Al Hayat dan Bom Bom. Setelah itu saya putuskan berjejaring dalam hal apa? Pengadaan Alkitab. Sudah itu 2024 saya jalan sendiri lagi. Makanya teman-teman yang mau ngasih, kasih aja, enggak juga enggak masalah kok. Karena saya pelayanannya murni dari Tuhan, pasti Tuhan pelihara dong. Tapi kan kalau ayah aku pendengar berita nih ya, Mak ini kan dapat donasi dan karena Mak di ketahuan penyusup donasinya diputus. Banyak kok yang mutusin dengan dia. Ada beberapa yang datang ke saya ngomong, Mak Lina saya begini-begini. Ada yang dari KL 1, ada yang dari Singapura 1. Saya bilang, mohon maaf ya, saya tidak kenal Anda, saya juga tidak pernah menghubungi Anda, tapi kalau Anda menghubungi saya, terus Anda berbicara kepada saya, menyampaikan unek-unek kepada saya juga tidak bisa komentar, karena saya tidak terlibat di dalamnya. Lalu kalau sekarang Anda mau mengalihkan kepada saya juga nggak mungkin menolak, silakan hikmatmu bagaimana, bijaksanamu bagaimana. Ada yang sampai tuh, bawain sepatu buat saya jauh-jauh dari luar negeri, bawain apa waktu dia cuti kemarin libur Natal tahun baru di Indonesia, padahal tadinya dia salah satu donasinya Bom Bom. Saya enggak tahu, saya enggak kenal orang itu, dia yang datang, mereka cari. Karena sejak 2024 saya menaruh nomor telepon dan nomor rekening saya di YouTube saya. Jadi mereka mau hubungi saya lewat telepon bisa, mereka mau beri saya langsung ke rekening saya bisa, tidak pakai lagi minta bantuan channel-channel orang lain. Nah, kalau ada beberapa channel di luar saya yang akhirnya diputuskan, jangan salahkan saya dong. Ya, yang menggerakkan hati manusia itu Tuhan. Ya, betul nggak? Betul. Nah, ya udah, kalau Tuhan gerakkan hati si A mendanai Hesti, siapa yang bisa larang? Nggak ada. Jadi jangan iri dengki terhadap rezeki orang.
Itu aja sih. Nah, Mak, tapi kan aku gosip, aku denger ya, kalau si Mikana ini ada donasi tetapnya, betul nggak sih, Mak? Ada dia, namanya Pak Hendy, Pak Hendri. Oh, itu di tiap bulan dikasih atau tiap hari, Mak? Kalau nggak tahu lah, saya mekanisme dia yang saya tahu itu rutin gitu aja. Kalau boleh tahu jumlahnya banyak nggak, Mak? Bisa disebutkan nggak jumlahnya? Nggak tahu lah, yang aku tahu si siapa saat Mikana bawa teman-temannya ke temu bapak itu, contoh kayak si Marmar Bidat itu berani ngutang 30 juta sekian, nah, dimanfaatkan. Saya sih nggak tahu ya. Saya nggak pernah Keren. tak mau terkonek dengan orang itu karena saya nggak mau urusan. Jadi gini teman-teman, kalian yang selama ini menuduh saya tentang uang atau apapun, itu sebenarnya nggak berdasar. Saya berjejaring atau tidak berjejaring, saya sejak semula jalan sendiri. Perhatikan teman-teman, Tuhan itu yang berkuasa menggerakkan orang untuk membagi atau memberi kepada kita. Tuhan yang menggerakkan orang untuk memberi kepada Zuma. Nggak bisa iri kalian kepada Zuma. Kalau Bang Juma nggak ada. Nah, itu Terus contoh itu ya, Tuhan juga yang menggerakkan orang untuk memberi kepada Lina Wijaya. Kamu nggak bisa iri, kamu nggak bisa larang orang. Tuhan juga yang menggerakkan orang untuk memberi kepada Hesti. Itu namanya rezeki, tidak mungkin tertukar. Tuhan sudah atur. Nah, bagaimana itu bisa menggerakkan orang? Bagaimana kita punya karya dihargai orang? Kalau kita tidak berkarya, lalu kita mengharap orang memberi juga kan aneh juga kan. Walaupun saya yakin, saya pribadi yakin, saya kalau berkarya tidak pernah mengharapkan. Tapi kalau karya saya dihargai, itu adalah berkat atau rezeki. Itu loh maksudnya. Silakan. berarti apologet Kristen itu berdiskusi, berarti ada yang donasi ya, salah satu kayak Pak Bombon, si Living, terus yang lainnya itu tuh kayak CP Kiamat, berarti mereka ada yang donasikan ya, Maya. Makanya mereka wah, ada. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Pantesan kalau udah congor dia Ya, ini. jangan, contohnya saya nggak tahu itu per 1 Januari ada yang kasih ke saya 50 juta. Wow. YouTuber Indonesia. YouTuber Indonesia yang terkenal juga. Agama Kristen. Dia Katolik. Wow, keren. Berarti berJanuari itu setahun sekali atau sebulan sekali, Mak? Nggak tahu, saya nggak tahu. Itu per 1, saya kasih tahu kamu per 1 Januari, per tanggal 1 Januari. Oh, Januari baru lama, baru berapa bulan yang lalu? Iya, Gila, makanya saya nggak terlalu berat. Tangan saya itu berbagi. Berarti pantesan si Pendi Aceh bikin nama itu akunnya kayak gitu, diganti sekarang kan jadi Pendi Sumatera. Dia mengapai kayak gitu padahal dia nggak punya ilmu, sosok mau diskusi. Rupanya ada yang bayar. Wah, ini kita berandai-andai. Saya Tapi nggak ada, mudah-mudahan saya nggak ada. ya, saya... maksudnya Pendi Sumatera, bukan Mak. Seandainya nih, tapi jangan sampai ya Allah, jangan sampai ini cuma andai ya Allah. Nah, andaikan kalau misalnya aku murtad, kurasa wow gitu ya, Mak ya. Sama Wow. yang ada di otakku. Andaikan aku menjadi mu'alaf pasti wow gitu kan. Gak, kalau emak, saya berani yakin karena saya ngalamin. Kalau emak masuk Islam mualaf, nggak ada kayak gitu, Mak. Saya berani yakin karena saya mengalami sendiri, nggak ada, Mak. Kita dibayar mau berapapun nggak ada bayaran, Mak. Demi Allah nggak ada bayaran. Jadi gini, kalau gini ya, aku nggak mau cerita orang lain karena aku nggak tahu tentang orang lain. Aku mau cerita tentang diriku aja. Diriku ini secara pribadi tidak. Siapa ini buka profilnya, ada nomor rekeningnya, ada nomor teleponnya, udah kita transfer sekian. Itu bukan salah saya, itu bukan berarti saya minta bayaran, itu berkat yang Tuhan sediakan bagi pelayan. Iya, maksudnya iya, oke. Kayak kan tadi kita mengambil ke Mikana kan ada bayaran, bahkan Mama bilang rutin. Nah itu makanya seandainya, bahkan Pendi Aceh juga ada bayaran. Seandainya gitu, wow, kerasa wow gitu ya kan. Kemungkinan juga aku merasakan seperti yang Mikana ditransporter, tapi gue diskusi. Nah itu, nah kalau di dalam Islam, Mak, saya berani taruhan, nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Paling kalau saudara Siman misalnya, Bunda saya mau ini dah ikut mendapatkan pahala, saya bayarkan wifi Bunda. Nah itu paling juga berapa, Mak? Nggak ada kayak 50 juta, 30 juta, 20 juta. Itu tidak ada. Itu tidak ada. Makanya kalau Islam ini, masuk Islam harus karena ikhlas. Karena apa? Kalau ada tujuannya kalau ada tujuannya, kamu akan menyesal. Jadi lebih baik kalau mau masuk Islam,
karena keikhlasan, karena Allah, masuklah ke dalam Islam. Tapi kalau ada tujuan, saya sarankan jangan, karena tidak ada dapat apa-apa selain kamu mendapatkan surga, yaitu yang dijanjikan oleh Allah. Itulah Islam. Nah, sama persis ya. Menjadi Kristen bukan karena kejar uang, bukan urusan perut ke bawah, enggak. Saya pun enggak pernah. Ada tuh Pendi Sumatera. Pendi Sumatera. Pendi, masalahnya pendinya nggak ada di sini, yang ada saya. Jadi saya harus berbicara saya. Woi Pendi, kau di ngomongin nih, kau ngomong lah, kau dibayar apa enggak? Saya menjadi Kristen 25 tahun. Orang dia cerita loh, Mak. Dia itu masuk itu karena nggak tahan. Nggak tahan, kenapa dia? Ya nggak tahan, nggak makan. Orang dia cerita di live dia. Oh masa sih? Kok aku baru tahu? Iya, tahu dari mana? Alamak, masa sih? Jadi dia tuh masuk Kristen karena dia nggak tahan kelaparan. Oh. Mak ini ketinggalan berita. Lama-lama gue tabok juga nih orang. Apa-apa nggak tahu. Bukan, aku nggak ngurusin gitu karena konsenku itu memang perkabaran Injil. Terus ada beberapa kalau Iya, Pendi Aceh. oke. Kalau beberapa malam, beberapa hari aku nggak live itu berarti aku ada pelayanan di lapangan. Ini aja masih pakai baju pelayanan loh, cuman baru copot papan nama. Ini kan habis dari kebaktian kedukaan pertabungan tadi. Atasnya hitam, bawahnya putih. Udah pasti itu pasti baju pelayanan udah. Nah, jadi kalau itu biasanya aku banyak pelayanan. Jadi kalau berita-berita yang aneh-aneh aku nggak dengar ya harap dipermaklum lah ya. Ya ditambah lagi mereka mungkin sekarang karena berita hoax kemarin tentang aku yang mau alaf tahun 2022, akhirnya banyak yang benci aku, blokir aku, takut sama aku, dikira aku benar-benar penyusup. Itu akhirnya membuat semakin aku juga nggak tahu berita mereka ini ngapain aja, termasuk kiamat, Putri Sion yang barusan kamu ceritain. Makanya aku betah di ruangan ini karena aku nggak pernah dengar yang aneh-aneh selama ini. Gitu. Luar biasa. Berarti. Jadi dia kena inilah kan, mungkin ada yang ngapain dia sampai dilaporkan, makanya diganti jadi Pendi Sumatera, nggak pakai lagi Pendi Aceh. Oh, dia diancam gitu, dimarahin orang. Dia ngaku-ngaku orang Aceh, Mak. Rupanya dia bukan orang Aceh. Pakai nama akun Pendi Aceh. Mana ada orang Aceh murtad? Nah, Orang mana aja dia? Dia itu orang Medan, bukan. Makanya sekarang diganti jadi Pendi Sumatera. Oh ya, itu. serius lah Hesti. Serius, dia bukan orang Aceh. Cuma berarti aku selama ini tertipu nganggap dia benar-benar orang Aceh, bukan? Bukan, dia tinggalnya di Aceh. Wah, bikin malu ya. Bikin Akhirnya malu. dia kan kena juga kan. Akhirnya dia kena juga. Makanya diganti jadi bukan. Jadi mungkin dia didatengin, nggak tau lah ya. Dia didatengin sama orang Aceh. Bener gak kamu orang Aceh? Rupanya bukan. Dia tinggalnya di Aceh. Ih, malunya. Kenapa harus Jadi nama dia Pendi Sumatera. Hesti, kenapa harus menghalalkan segala cara itu, harus menipu? Ya mana aku tahu, demi duit fulus. Terus kira-kira sekarang menurutmu si Dedi itu benar-benar Aceh yang tersadarkan? Tinggal di Aceh, bukan orang Aceh Ya, asli. oke. Sekarang Pendi sudah terjawab, bukan orang asli Aceh, bukan kelahiran Aceh. Ya. Nah, kalau si Tapi Dedi tinggal di tetap- Aceh. Kalau sekarang yang bawa-bawa Aceh lain seperti Andika, seperti siapa? Itu Dedi. aku nggak tahu. Oh. Itu aku nggak tahu. Ini Pendi Aceh, makanya diganti namanya jadi Pendi Sumatera. Oh, I see. Jadi karena orang Aceh terganggu, gitu kan? Kenapa kau bawa nama Aceh? Emang kau bener murtadin? Ya kalaupun murtadinnya betul, tapi dia bukan orang Aceh asli, tinggalnya yang di Aceh. Gitu. Oh, ya udah, thank you Hesti. Berarti aku juga tertipu selama ini. Kupikir benar-benar dari Aceh, kupikir benar-benar orang Aceh. Makanya teman-teman, kalau mau bawa nama-nama daerah itu pikir 1000 kali. Itu menyangkut orang-orang banyak, ya. Nggak semua orang itu setuju. Misalnya saya Lina Dayak misalnya. Apakah semua orang Dayak itu setuju dengan saya? Sehingga Dayak disematkan di belakang nama saya. Apakah semua orang Dayak itu Kristen? Nah, jadi harus pikir baik-baik kalau sampai bawa kesukuan, bawa nama daerah. Kecuali untuk sesuatu yang prestasi nasional, internasional, bawa nama daerah, bangga daerahnya. Kalau untuk lintas agama, itu riskan, itu sensitif. Bawa aja nama pribadi, tanggung resiko pribadi, jangan bawa-bawa orang. Ya, kenapa? Karena Itu lebih dia, mengarah kepada- betul. Itu lebih mengarah kepada memecah belah. Saya bawa nama Lina Dayak misalnya, lalu saya memperkatakan ABCD. 100 orang Dayak, 50 setuju, 50 tidak. Apakah tidak bentur tuh 50-50?
Makanya jangan bawa-bawa. Saya dari awal sudah tahu itu, maka nggak pernah bawa. Walaupun saya tahu darah Dayak itu kental di dalam saya. Walaupun saya lahir Jakarta, besar Jakarta, saya punya darah Dayak, tapi saya orang Dayak ya. Tapi saya nggak pernah membawa-bawa nama itu. Karena apa? Ya itu tadi konsekuensinya. Hari ini terbukti, saya baru tahu kalau dia bukan orang Aceh. Ternyata cuma bawa-bawa nama. Nah, yang punya nama nggak terima, kamu mau apa coba? Yang benar-benar sukunya nggak terima, kamu mau apa? Berbahaya bukan? Oh, thank you lah, aku jadi tahu. Aku nggak pernah tahu. Tuh, bilangin gue fitnah, coba bilangin gue fitnah, suruh Pendi Acehnya ke sini. Yang ngatain gue fitnah, ayo Pendi Aceh suruh ke sini. Ayo, ngatain gue fitnah, ayo. Ayo cepet. Yang ngatain gue fitnah, suruh Pendi Aceh ke sini. Dan gitu ya, si Pendi Aceh tuh nih, gue kasih tahu, dia didatengin ke rumahnya sama orang Aceh. Akhirnya dia ganti namanya jadi Pendi Sumatera. Sekarang gini, kalau dia bener-bener orang Aceh beneran, kenapa dia ganti nama? Kenapa jadi Pendi Sumatera? Kenapa? Ayo. Kenapa? Kenapa jadi ganti jadi Pendi Sumatera? Mana lagi namanya? Mana ada lagi Pendi Aceh? Pendi Sumatera namanya. Kenapa dia ganti jadi Pendi? Kenapa? Ayo, cepet. Ayo kalian yang bilang gue fitnah, ayo suruh Pendanya sini. Kenapa? Kenapa ganti jadi Pendi Sumatera? Kenapa? Takut. Kenapa nggak Pendi Aceh lagi? Takut. Tapi Nama benar dia ya. Pendi Sumatera, Bahlul. Nah, sama kayak gini mah, kayak saya misalnya kayak orang Batak nih. Saya nggak mau bawa suku saya. Bahkan orang nggak banyak tahu kalau saya orang Batak. Ya bawa aja nama kita sendiri. Misalnya kayak ini, kenapa namaku dulu pakai nama asli? Kenapa pakai blokir permanen? Karena akunku kemarin itu banyak kali dipermanenkan. Naik tensiku, bikin namanya blokir permanen. Nah itu. Sekarang tengok tuh typing ngatain gue fitnah. Ya udah suruh aja Pendinya ke sini. Ayo, suruh Pendinya ke sini kalau gue fitnah. Coba ya kalau gue fitnah, kenapa si Pendi ganti nama jadi Pendi Sumatera? Ayo, kenapa nggak Pendi Aceh lagi? Ayo, coba tanya. Udah didatengin kan rumahnya? Ayo cepet, sana. Ayo, baluap. Dasar lu. Aduh, teman-teman di bawah tuh cobalah kalau untuk segala sesuatu Iya. tuh lebih maksudnya sudut pandangnya tuh lebar dikit. Kalau meja itu ada 4 sisi, jadi lihat dari keempat sisi, jangan satu sisi aja. Jadi jangan karena saya ada di ruangannya si Hesti lalu kalian mulai suuzon, mulai hasad, mulai yang aneh-aneh. Janganlah, biasa-biasa aja berteman tuh. Kami tidak membicarakan tentang iman dan firman di sini ya. Jadi tidak perlu kalian itu terpecah belah. Tapi memang biasa mak kalau kita ngomong di atas dimanapun netizen yang ini, netizen yang kayak ini kayak gini, netizen yang ribut, netizen yang ya itu. Padahal kita nyantai-nyantai aja ya kan. Nah nanti kalau misalnya mak itu gak naik kerumpun, nanti dia bilang, wah si Lina Wijaya sama si Blokir Permanen ribut. Padahal kita nggak ribut. Itu netizen. Nah ini. Chandra bilang kalau nggak kenal jangan ngejat. Saya nggak ngejat, saya dapat berita dari Hesti, saya belum pernah dengar dari yang lain, jadi saya cuma bilang oh begitu, berarti saya selama ini tertipu kalau benar-benar dia bukan orang Aceh. Kenapa jadi dibilang ngejat? Memang kalian sedang-sedang pula lah ya. Lucu. Dia tinggal di Aceh, tapi bukan orang Aceh. Dia tinggalnya di Aceh. Coba dengerin aja deh kalau dia di dulunya dia dari Medan, terus pokoknya dengar nih. Gua pernah dengar dia live. Cuman gak dimasukin ke YouTube aja. Ya. Yang kepernasan di bawah ini kenapa sebenarnya Hesti? Jadi mereka tuh nggak terima kalau aku bilang Pendi itu bukan asli orang Aceh. Itu. Atau mereka nggak terima Padahal- karena aku ada di sini kali. Ya udah aku turun. Astagfirullahaladzim. Dia besar di Aceh. Itu kalian, aku bilang apa itulah kalian tungkian. Dia bukan orang Aceh, tapi dia tinggal di Aceh kan. Aku ngomong apa dari tadi, itulah kalian tungkian kan. Dia Tungki itu bukan apa? orang Aceh. Tungki itu apa? Tungkian itu apa sih mak ya? Kalau keluar air di telinganya akibat udah kali. Congean. Dia bukan orang Aceh tapi tinggalnya di Aceh kan. Tungkian. Budek. Congean. Astagfirullahaladzim. Sama kayak gini misalnya, ada orang Jawa lahirnya di Medan. Dia orang Jawa tapi tinggalnya di Medan, bukan di Jawa. Dia memang orang Jawa nih, tapi bukan orang Jawa lahirnya di Jawa, tinggal di Jawa, tapi tinggalnya di Medan. Makanya dibilang Jawa Medan.
Wah, bahlul. Sama kayak orang Aceh. Dia itu bukan orang Aceh, tapi tinggalnya di Aceh. Tungki. Teman-teman, itu ditanya, Malina kenapa sekarang merapat ke ruangan Islam? Sekarang pertanyaan. Iya itu tuh. Ayah kenapa mak dari kemarin lu ke room Islam lu kenapa? Pertanyaannya kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa saya hanya dikhususkan masuk ke ruangan? Mana gue tahu di bawah itu yang itu. Itu ya. Jadi teman-teman kalau mau bergaul aja, bebas. Kalau orang itu merdeka, tidak ada beban hatinya, dia bebas masuk kemana aja. Justru orang yang membatasi diri itu, Betul. dia tidak merdeka dalam iman. Kalau dia tidak merdeka dalam iman, maka ketahuan dia juga belum dewasa dalam iman. Coba kalau bisa tumbangkan dalam keimanan saya tentang Yesus Kristus, ya coba aja kalau bisa. Nah itu saya sebenarnya Sama gini mak, yang lucunya itu mak, yang keberatan mereka, kami saudara kami Islam, bahkan saudara simanku yang Islam tidak keberatan mak masuk room kami, tapi yang keberatan itu mereka, itu yang lucunya mak. Itu aku, karena mereka lucu itulah akhirnya aku kerjain sekalian biar mereka makin lucu. Dah makin panas kan, makin lucu kan. Dulu aku sama sekali tidak mau loh masuk ke ruangan Islam loh, kecuali ke ruangannya Ibu Yuni loh. Tapi setelah aku lihat-lihat ya, mereka ini kok makin ngelunjak yang nggak jelas, makin ngelunjak yang nggak bener. Aku coba main ke ruangan Islam, makin gila. Aku tambah lagi satu ruangan, makin stres. Aku terus-terusan lah main kalau gitu. Nah itu saudara kami sendiri mau masuk ke room siapapun, kami nggak keberatan loh. Aneh kan, mereka ini memang aneh, aku bilang. Iya. Jadi gini, yang kalian tuh tahu nggak? Rumah siapa yang tidak enggak lucu Tipikal Mak. Hesti, tipikal saya ini, kalau kalian itu makin kayak gitu tuh, makin dikerjain, ngerti nggak? Betul nggak? Makin kita kerjain kan? Makin kuidiin, mampus kau, panas kau ya kan? Iya itu aku kayak gitu. Jadi makin kau tuduh aku, makin gua apain, mati kau di situ ya kan? Nah itu yang bodohnya kalian itu netizen oten-oten. Nah itu lucunya juga saudara seiman aku tidak keberatan. Mau Mak Lina mau masuk room Islam, mau ke room Kristen, bodoh amat. Ya apalagi kalau Mak Lina mau diskusi, kami senang. Tapi yang kepanasan kalian, kan bodoh namanya. Betul, setuju aku. Bodoh itu namanya. Ibarat kata Mak Lina datang ke rumahku, aku tawarin dia makan. Apa pula kau marah? Datang kau yang bukan siapa-siapa, tetangga juga enggak, keberatan kau. Orang bertamu ke rumahku, kan sakit kau. Harusnya kau ikut masuk, aku ikut makan ya, pasti disuruh boleh sakit namanya. Itulah oten, bodohnya. Jadi artinya kalian mempertontonkan kebodohan kalian. Jadi semakin jelas nih, saudara simanku mengatakan ternyata oten betul-betul bahlol, botol. Lah itu kalian mempertontonkan kebodohan kalian. Teman-teman, kami mohon di sini maaf ya saudara kalau saya tertawa karena kalau dipikir secara logika itu benar teman-teman ya. Apa dasar, apa hak marah orang lain bertamu, ngobrol, berbincang-bincang, ya? Apalagi kalian tidak pernah berkontribusi dalam pelayanan saya. Lalu bagaimana mungkin kalian punya hak atur-atur saya bertemu dengan siapa, bertamu dengan siapa? Terus apa hak kalian itu mulai gaduh, panas, lalu mengeluarkan kalimat-kalimat negatif, itu tidak baik. Semakin kalian seperti itu, kami berdua nih semakin senang mengerjain kalian. Iya bodoh kan. Tahu nggak? Mak Lina ini dilarang nih. Mak Lina ini kamu jangan ke sana, kamu jangan ke sini. Kami nggak pernah ngelarang siapapun. Nah itu kan bodoh kalian di situ ya kan? Ya. Seolah aku nih dilarang bermain ke teman-teman yang non Kristen, tetapi di dalam pun aku dikata-katain, dihoak-hoakin. Kan gila, sakit jiwa kan orang kan? Sakit jiwa. Dan ini hebatnya Mak, ini yang perlu diambil nih Mak. Ini hebatnya kami Islam. Mak Lina nih datang ke sini, datang ke sini, tuh. Misalnya kita udah ngobrol panjang kali lebar, ya, udah selesai ngobrol nanti Mak Lina turun. Coba siapa orang Islam? Tidak ada satupun yang Islam menggibahin Mak Lina. Tidak ada yang makan menjelekkan, tidak ada. Tidak ada. Mau di belakang layar, mau di sini gak ada kami melakukan itu. Malah kami support. Wah, ternyata itulah itu di Kristen. Akhirnya orang Kristen mempertontonkan kebodohannya. Itu kami bahas. Nah, itu kami.
Dan kami nggak, misalnya Malina ini turun, udah kita nggak akan bahas. Malah aku cari Oten untuk berdiskusi. Itu kami. Tapi kalian, kalau Malina masuk ke roomnya si Bonbon, terus nanti diturun ke, wah digiban, itulah si Lina, begono begini, begana, begono. Itu. Nah itu, mau nanti berjam-jam, datanglah satu si CP ikutlah mengompor. Itulah bang, si Lina itu begini-begini, datanglah G1 mengkompor. Ya, itulah kalian. Nah kalau kami enggak. Nah itu. Ya, kami kalau teman-teman, apa yang dikatakan Hesti itu harusnya jadi bahan koreksi, bahan evaluasi, bahan introspeksi. Jadi jangan panas dulu. Tidak semua kok dari teman-teman non Kristen itu yang salah. Ada yang baiknya kalau kita mau jujur. Kecuali kalau memang kita tidak mau jujur. Saya jujur akui, memang itu yang terjadi. Saya ini kalau masuk ke teman-teman Muslim tidak disukai, dibenci dan bla bla. Tapi di dalam ruangan-ruangan Kristen sendiri kayak kemarin, ada teman Muslim bertanya tentang bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya naik di ruangan si Raja Debat atau Haleluya. Baru saya mau bicara tentang Matius pasal 4 diturunin, katanya saya polemikus, nggak perlu berbicara di sini. Jadi saya tuh ketawa, terus saya bilang, oke, clear, saya buka ruangan. Begitu saya buka ruangan, ada 250 orang ditanya, tidak ada yang mau naik, saya tutup ruangan. Jadi saya kalau buka ruangan pun tetap rame, teman-teman. Hanya saja saya itu tidak orang yang gila konten, gila harus bagaimana, memaksakan diri 24 jam harus buka live, enggak. Nah, jadi yang disampaikan Hesti tadi, jadikanlah bahan perenungan. Iya ya, kenapa kita kalau orang Kristen sendiri gontok-gontokan, lalu kita melarang orang kemana-mana? Kalau teman-teman sendiri dilarang-larang, mau nggak? Padahal teman-teman tidak punya niatan yang tidak baik. Tidak mau toh? Nah, seperti itulah ya. Nah ini nih Mak, ini lagi nih ya. Kami tuh di Islam ini, misalnya Mak naik, misalnya contoh Mak naik, Mak berdiskusi misalnya sama si Haleluya gitu. Kami yang Islam diam loh, gak ikut-ikutan. Karena misalnya Tritunggal sama Oneness, kami diam. Enggak. Kalau di Kristen, dia apologet Kristen, kita masuk, wah kita diserang habis-habisan. Kami enggak, kami diam. Kalau misalnya ada satu saudara kami bicara terus sama Oten, atau Oten sama Oten beda ini, Oneness sama ini, paling kami ikut kompor sementara. Nah betul tuh, di mana datanya? Udah kami diam lagi. Nah itu, kami kompor dari saat berdiskusi. Tapi kalau untuk apa kami nggak mau jadi kompor. Untuk masalah pribadi kami nggak mau jadi kompor. Hanya diskusi saja kami kompor. Ya manas-manas sih biar supaya Oten ini mengeluarkan. Cari aja, minta datanya. Gitu kami. Oneness sama Tritunggal. Gitu. Makanya sekarang makanya titik-titik isi sendiri ya. Akhirnya misalnya kalau Tritunggal kan mengatakan bahwa Yesus itu beda sama Allah, katakan si Oneness, Yesus itu adalah Allah. Terus datang kami kan ngompori sama si Tritunggal, bilang sama dia, mana datanya Yesus. Gitu itu kerja kami kayak gitu aja. Tapi kalau pribadi enggak, kami kompori. Sibuklah si Oneness kerja-kerja ini. Itu. Tuh. Makanya sering sekali Oten sama Oten itu berdiskusi di room Islam itu sering. Jadi mereka mencari kebenaran sendiri sih. Tapi kami yang Islam gak ada yang diam aja kan. Nah itu kemarin karena ada. apa? Jadi aku kan lagi di ruangannya si Juma. Terus tuh kan si Kores mau nanya. Aku bilang oke ya, aku kasih kamu kesempatan nanya satu kali dengan catatan jangan ofensif. Nah dia nanya tentang Roh Kudus. Aku udah jawab. Nah terus kan si Bunda Rahma ya nanya. Lalu mereka naikin Yani. Nah, lalu Yani ini kan ditanya Yesus adalah Bapa, dia menjawab iya. Aku langsung bilang, sorry ya, aku turun karena aku nggak mau dengan sesama yang akunya Kristen di ruangan orang non Kristen ngoceh-ngoceh nggak jelas. Aku yang waras, yang sadar, aku turun. Bukan karena aku pengecut atau takut, tapi aku lebih memberi kesempatan. Kalau dia mau leluasa silakan. Nggak perlu dua orang Kristen berdebat di ruangan Islam. Itu makanya si Zuma tuh paham betul dengan aku. Dia tahu dia nggak akan tanya-tanya atau diskusi dengan saya. Iya, umum. karena dia udah paham dia. Makanya kalau ada misalnya Bang Zuma nggak ada gitu ya ngomong, Bang ada Wijaya, ngapain dia naik? Dia mau diskusi gak? Karena udah tahu dia nggak mau diskusi, dan kami tidak memaksa. Kami juga nggak akan memaksa gini, nggak maksa. Karena memang untuk apa kita maksa seseorang? Sebenarnya seseorang itu tidak mau, tidak mood gitu loh. Gini loh. Tidak mood. Saya sudah bilang sama Zuma, kalau bisa tundukkan pandangan saya tentang Kristen tidak di sosial media, di meja makan rame-rame gitu kita diskusi ngobrol sambil makan nih. Jadi dalam suasana sukacita. Tidak mungkin orang lagi ngunyah lagi makan tuh sambil maki, itu nggak mungkin. Nah itu yang saya hindari. Nggak mungkin orang sambil makan lalu lempar-lemparan sendok mangkok, itu nggak mungkin.
Jadi itu suasananya lebih enak untuk ngobrol atau diskusi. Kalau bisa tundukkan pandangan saya, no problem. Ya, gampang cincai lah. Tapi kalau tidak, Mak, ini ada jawab dulu ini banyak kali. Mbak Lina katanya mualaf bener. Wah, di ketinggalan berita. Lah, Mbak Lina jangan. ini mualaf murtad, bukan mualaf. Murtad dia. Dia murtadin. Mana mualaf dia? Dia murtadin. Tapi walaupun itu biarkan itu menjadi pilihan dia, dan dia juga nggak mau dibahas. Ya kita bahas yang jelas tuh gini, yang lainnya. Yang jelas tuh gini, Hesti, saya nggak masuk ke ruangan mereka. Mereka tuh lama-lama nggak enak juga, rasa ada yang hilang juga, rugi juga. Tapi gengsi mengakuinya, fakta mereka gengsi mengakuinya. Ketika saya ada di ruangan Islam, mereka uring-uringan sendiri, kalang kabut sendiri, ketakutan sendiri, panas sendiri, ngomel sendiri, sembur sana sembur sini sendiri. Makanya jadi orang itu yang normal, yang waras, yang punya prinsip, yang jelas. Kalau sudah buang orang, buang saja. Kenapa masih diekorin? Oh, ada Lina Wijaya live di situ. Oh, ada Lina Wijaya live di situ. Nanti digibahin. Nah, kan sakit Ntar sendiri. lagi tuh Pak Bobo gibahin Malina tuh. Ntar lagi Pak Bobo tuh. Tadi dia habis dari sini kan. Iya, Ntar makanya lagi tuh digibahin. ngintip-ngintip. Jadi mereka semua ngintip-ngintip ini cari bahan kontenan. Nah, makanya akhirnya terbukti kalian tetap butuh Lina Wijaya buat ngonten, gitu kan? Nah, Betul. Iyalah. Betul. Jadi jangan sembarangan ngata-ngatain Lina Wijaya, ujuk-ujuknya tetap dibutuhkan untuk ngonten. Orang nggak diundang ke sini, kalian ikut rombongan datang ke sini, gaduh-gaduh di bawah, nguping-nguping, rekam-rekam, nanti dijadikan bahan. Pada juga. Malina bahkan dituduh murtadin odong-odong, murtadin palsu. Bodoh Dituduh sama si amat, emang gue Paul Zhang. pikirin. Ah. Emang gue Dituduh. pikirin, saya ini dengan si Paul Chang masih terhormat saya warga negara Republik Indonesia yang baik dan benar, sama seperti Hesti. Kami tidak dikejar-kejar hukum, kami hidup, makan, minum, tidur, berak di negeri Republik Indonesia, dilindungi oleh negara, nggak dikejar-kejar, nggak buronan kami, ya. Kapanpun kami mau ketemu keluarga besar kami bisa, tinggal terbang ke Papua, terbang ke Nadia, masuk Indonesia berurusan dengan pemerintah. Perhatikan itu, ya, itu dulu lah menjadi dasar. Jadi semua kalian yang buronan-buronan yang kabur ke luar negeri hanya karena alasannya demi agama, bukankah Paulus berkata hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan? Kenapa takut mati dikejar pemerintah? Hah? Lucu kan? Tapi Mak, ini Mak mau nanya dong. Tapi berarti kalau Mak ini misalnya tuh untuk cari teman curhat di sesama apologet itu susah ya Mak ya? Karena mereka nggak ada yang bisa dipercaya ya. Ngapain curhat dengan manusia? Nggak ada manusia yang bisa dipercaya. Ya ngobrol-ngobrol lah misalnya, ngobrol-ngobrol Satu gitu. Yang dari Pulau Dewata tadi saya bilang, satu-satu. Enggak, misalnya enggak ngobrol-ngobrol, bisa kayak kita inilah ngobrol-ngobrol, ada nggak misalnya misalnya contoh kita ngobrol di belakang layar misalnya ada yang nggak bisa disebutkan gitu. Mak, ini bener gak sih? Nah. Ada nggak gitu Mak? Sama apologet gitu Mak? Ada satu sih, tapi kemudian saya pikir-pikir ya, kayaknya nggak ada gunanya juga saya mencari tahu. Kayak kemarin contoh Putri Sion ya, saya hanya telepon 2 orang apologet. Saya kasih tahu dong berita tentang Putri Sion yang benar kayak apa 3 hari yang lalu sebelum saya masuk ke API Jawa Barat itu ya, Kampian. Jangan saya tahu dari teman-teman Muslim, ayo dong teman-teman Kristen kasih tahu saya yang benarnya seperti apa gitu loh. Jadi mereka kemudian cerita tapi nggak jelas juga, masih lebih jelas teman-teman Muslim. Sampai akhirnya aku tanya sendiri sama Putri Sionnya di ruangan Muslim itu. Oh, I see. Kalau begitu saya akan mendukung kebenaran secara hukum, saya akan support total. Nah, makanya minggu depan ini kita pertemuan di Bandung. Mak, aku baca dulu typing ada ini Mak dari si Santi katanya. Mualaf aja kau Lina, aku seneng amit-amit kau jadi oten katanya. Siapa kamu? Keselamatanku tidak dijamin oleh orang-orang Kristen yang kayak kalian. Sorry to say. Lagi pula sumbangsihku di dunia maya, di dunia sosial media itu jauh melampaui sumbangsih kamu. Bukan sombong rohani, tapi itu fakta dan real ya. Jadi sirik itu tanda tak mampu. Itu lagian lucu kalian ini. Kalian ngurusin orang, ngurusin aja diri sendiri. Betul Ya. ya. Buka ruangan lah sendiri sana, siapa tahu nanti aku berkunjung. Yakin kalau aku berkunjung enggak sih sombong, walaupun cuma 10 orang tadinya bisa jadi 100 orang loh. Ya sama semua. Kalau kita ini sama aja sih Mak. Misalnya kayak aku misalnya, kalau misalnya penonton Mak 100, kalau aku naik bisa ratusan lagi gitu. Karena ya itu, tapi kalau oten-oten yang di netizen ini lihat ya, Kristen yang pakai nama istilah tentara Kristus. Lina barusan telepon minta transfer uang. Telepon siapa? Yang ditelepon siapa orangnya?
Nah itu banyak loh aku dengar kayak gitu. Mak Sirik katanya minta-minta tanda tak loh. mampu. Jadi kalau kamu tidak bisa seperti saya, unik, banyak yang suka, didengarkan orang, channelnya subur, bertumbuh. Bayangkan belum 1 tahun loh, sudah 24.000. Yang 24.000. Mak dibilang minta-minta loh, Mak. Mak dibilang minta-minta loh. Biarin. Tuh siapa yang saya telepon barusan? Coba yang saya telepon barusan siapa? Ya Ayo. pasti bukan aku. Nah, itu Betul lagi. kan? Betul kan? Tengok aja gua di typing dikatain katanya, Hesti dia miskin banyak fitnah. Ih, Hesti dah miskin banyak fitnah. Ya gua memang miskin, ya. Tapi gua nggak miskin otak kayak lu menuhankan manusia. Lagi kenapa sih aten-aten kejang-kejang sih? Ih, kenapa sih kalian ini? Santai bro. Aku aja Mama Lina nyantai, kalian di bawah jambak-jambakan. Makanya Coba. kelihatan kan iri dengkinya, ngaku Kristen, ngaku apologet, ngaku pendeta, tapi iri dengkinya dengan orang lain hanya karena orang bertamu, karena orang berkunjung ke ruangan yang tidak seiman, ditonjolkannya, ditampakkannya. Makanya saya berani bilang bahwa mereka itu banyak palsunya, ya. Saya berani berkata bahwa mereka itu banyak palsunya. Kalau kamu itu benar-benar sehat, benar-benar dewasa, mateng, tidak ada persoalan mau berkunjung kemanapun, betul enggak? Tidak ada persoalan. Iya betul. Bingung. Kayak kalian larang ke sana ke sini. Justru kami kalau yang Islam ini malah kalau bisa diterima masuk roomnya si Agatha, masuk kami. Masuk. Kalau kami diterima di roomnya Bobo, masuk kami. Ini gak diterima. Masalahnya mereka nggak mau terima kan karena ketakutan kan. Tos dulu, kita tos dulu. Kalau Mak Lina dilarang. Kalau kami gak diterima. Kacau, Itu kebalikannya. Betul-betul sakit kan. Mak Lila kan dilarang ke sana, dilarang ke sini. Jangan masuk ke room muslim, apalagi ke room blokir permanen. Dilarang dia. Nah, kalau gua masuk ke room Agatha nggak diterima, udah minta naik. Nggak diterima. Nasib lah kita dua nih, yang satu dilarang, yang satu ditolak. Iya, padahal kita senang kali membuka-bukaan. Ayo, buka-bukaan ajaranmu. Ku buka ajaranku. Nggak diterima. Alasannya apa? Ini si Ica itu, Mak, tanya sama Ica. Ica, kamu kenapa nggak mau berdiskusi sama blokir permanen? Coba tanya. Gak mau, dia pernah ngomong di live. Waktu itu sama Nandar. Saya nggak mau diskusi sama blokir permanen gitu. Ruangan Nandar sama ruangan Rifa yang belum aku kunjungin, siap-siap aku kunjungin ya. Makin panas mereka. Coba deh, Malina tanyain tuh sama Ica. Ada nomor Ica nggak? Tanyain. Ica, kamu kenapa nggak mau diskusi sama blokir permanen? Coba tanyain deh. Urus Nggak mau dia. orang-orang nggak mutu, saya nggak urus sekarang. Saya anggap mereka nggak bermutu karena nggak ini. Saya lihat kontribusinya juga nggak jelas. Ya. Enggak, aku seneng kalau sama Ica itu, Mak. Aku mau bahas gini. Ca, kamu kan kemarin itu aku dengarkan kamu di room kamu sendiri membangga-banggakan di Kristen gak boleh bercerai, di Kristen gak boleh bercerai. Lalu kenapa ditinggal laki lu, Ca? Gue pengen ngomong gitu, Mak. Pengen banget. Gue tuh gak diterima. Gue tuh udah minta naik nih ya. Wah, Ica live ini ya, Ica live. Oh, typing. Typing apa? Justru typing nanti aku di mute, Mak. Aku mau bahas itu aja. Aku udah minta naik nih, Ca, naikin dong, Ca. Pengen ngomong gitu ya. Kayaknya aku harus ada ganti akun ini kayak khusus buat itu kali ya. Coba nanti. Cobalah nanti aku buat. Penasaran, Mak, kan dia selalu. Bukan, kok cari-cari orang di dekatmu aja pakai akun dia, naik sebentar naik tanya. Oh gitu ya. Oh iya ya udah. Enggak, itu yang kerennya itu Mak. Dia kan selalu itu di live itu. Di Kristen tidak boleh bercerai, beda sama orang Islam. Kawin cerai kata dia itu. Dia setiap live itu ngomong kayak gitu. Wah, aku pengen ngomong. Ca, gua bilang di Kristen gak boleh cerai kan? Ya, lalu kenapa ditinggal laki lu? Pasti gua langsung diturunin sama dia. Hancur Iya kan? hatiku dengar gitu. Iya, gua gak diterima. Ica. Teman-teman di bawah Astagfirullah. jangan jadi orang baperan. Orang yang sudah bebas merdeka dalam Kristus tidak baperan. Klasifikasikan apa sih? Kalau sesama cewek ngumpul ngerumpi itu sesuatu yang tidak memandang agama, budaya. Namanya juga orang ngerumpi. Kalian kenapa jadi ngamuk? Woi. Kacau. Ya. Ini aku naikin dulu, Mak, saudara Simanku ini, tapi lucu sama dia, Mak. Dia ngefans samamu, Mak. Ya nggak apa-apa, silahkan. Dia ngefans sekali, Mak, samamu, Mak. Dia ada yang mau dia sampaikan, Mak, ini nih.
Sebenarnya aku mau skor kau Imrus 10 tahun ya, karena kemarin aku suruh kau naik ke sini kau gak naik ya. Sepak kau Imrus ya. Silakan. Imrus. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore sama buat Mbak Lina. Saya cuma Ya, mau selamat tanya sama malam. Mbak Lina. Kenapa saya masuk ke Mbak Lina kok ditanya nama aslinya? Kan saya kirim KTP saya. Itu aturan di ruangan saya, aturan di ruangan Hesti beda lagi. Jadi di mana bumi dipijak di situ Kan langit udah sering ke tempat dijunjung. Mbak Lina. Apa sih? Lagian apa susahnya lu kasih tau nama asli lu, ha? Nggak mungkin dibaca-baca Mama Lina, nggak penting kali dibaca-baca. Emang kau siapa? Apa salahnya kau bilang nama asli kau Baluap Iya, kek, nenek lu kiper kek, Langit dijunjung. Iya. lagi di parah kali kau. Gak yakin orang nama kau Imrus. Aku pun gak yakin nama kau Imrus. Iya. Nah, terus apa yang mau kau sampaikan? Cuman itu. Iya. Tadi kalau di ruangan aku itu, kalau dia masuk tuh pakai Tapi, akun masker. Tapi enggak nanya lagi apa Kalau di ruangan aku tuh Hesti, kalau dia masuk dengan nama misalnya di enggak Mbak Lina, kenapa? Kok diam sampai dulu sebesar terus. absen? Pasti tetap aku akan tanyakan Enggak lah, namamu enggak. siapa. Kok Mbak Lina sampai Ngoceh, jangan Cepatlah Si kamu Imrus ngomong apa? gitu. Mak, si Imrus itu gitu, Mak. Kalau dia ngomong, Mak, maklum lah. Dia itu sama waktu dia beli HP, dia gak beli juga sinyalnya. Jadi waktu dia beli HP, dia gak beli juga towernya. Jadi jarak dia ke tower itu, Mak, sekitar 10 kilo. Jadi dia tinggal di hutan, di mana di hutan tuh gak ada jaringan, Mak. Jadi maklumin aja lah, Mak, ya. Kasihan juga, Mak. Nah, kau sekarang mau ngomong apa, tanya apa, cepatlah aku mau turun nih. Udah sejam lebih dari sini. Oh iya, sebelum turun, kenapa Malina kok dianggap penyusup gitu loh? Itu pertama kali yang Pertanyaan keluar itu kata. harus ditujukan kepada mereka, bukan kepada saya. Saya kan korban. Nah kan dia korban pertama kali. Nah kalau ada Malina korban pertama kali kata-kata penyusup itu Malina tahu dari siapa? Kan VT-nya dikirim ke saya. Nah yang kirim itu siapa Malina? Jadi Malina tahu pertama kalinya ya. Dari situ kita akan tahu, nanti kita akan telusuri loh. Gini, kan mereka kan bikin VT, terus di tag ke nama saya. Lalu saya tonton, sudah saya tonton, saya blokirin lah semua. Ngapain saya nontonin barang-barang sampah? Jadi saya nggak tahu siapa yang mulai. Yang nge-tag itu banyak, ada kali lebih dari 10 orang. Sampai saya harus ngeblokir 10 akun. Saya tuh males yang nggak Soalnya penting ini gitu. apa Nah, soalnya jadi- di oh iya. Oke. Soalnya penting juga sih ya kan. Jangan-jangan takutnya ada di Islam juga yang jadi penyusup. Nah, begitulah ya kan, takutnya sama-sama ini entar nggak taunya lo kok bisa begini ketemunya. Ya saya pengen tahu doang sih, siapa sih pertama kalinya, apakah dari grup Bom nggak tahu saya yang kalau buat itu dari grup mereka atau Sepertinya apa. iya. Karena gini bro, dengar dulu. Saya itu kan, kata si Hesti tadi udah jelas, saya itu dilarang masuk ke ruangan ini, masuk ke ruangan itu. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka bahas di ruangan mereka. Contoh, Mak jangan tersinggung ya, tapi saya blokir, jangan masuk lagi ke ruangan saya. Nah itu, contoh, ada satu orang kayak gitu. Atau ada lagi yang telepon, Mak jangan masuk lagi ya ke ruangan saya, nanti saya sama teman-teman gak enak. Nah ada yang gitu. Nah pada saat saya nggak masuk ruangan-ruangan mereka, terus mereka bikin cerita, bikin game, bikin konten, bikin video, ya saya nggak tahu. Tiba-tiba nanti saya di tag, isinya apa, penyusup, isinya apa, pengepul, isinya apa, jual Alkitab, isinya apa, janda, isinya apa, kumpul kebo, isinya apa, macam-macam lah. Saya cuma lihat ya, apaan, gitu kan. Oh ya sudahlah. Tapi kalau kamu tanya siapa yang mulai, mana saya tahu. Saya kan artis, wajar artis digosipin. Ya nggak, Hes? Iya betul. Oke lah. Ya memang iya itu fakta. Ya itu memang fakta, kita akuin itu. Karena apa? Sekarang gini, kenapa kau menggosipin Malina? Karena nama dia lebih terkenal dibanding orang yang menggosipin. Ah itu, ya kan? Lucunya nih kayak kami nih, misalnya kayak aku Malina ini, kami kenapa nggak gosipin kalian? Ya karena kalian nggak penting bagi kami. Satu nggak penting pun nggak terkenal gitu. Iya, ngapain kami gibah, ngapain pula kami mau ngapain ke lainnya kan? Nggak penting.
kan? Kau tengoklah followers kami ya kan, ini followers akunku yang keberapa lah ini ceritanya lah ya kan. Nggak penting, tapi kalau kalian ceritain kami ya penting dong. Ya kalian naiklah followersnya, naik viewersnya. Kalau kami enggak loh. Kalian siapa gitu loh. Ya derita kau lah, ya kan. Makanya teman-teman, saya nggak respon, saya nggak klarifikasi. Mau diancam, dilaporkan silakan. Saya tinggal nunggu ketemu di ruang pengadilan. Tapi udah 3 bulan saya tetap di sini, nggak kemana-mana kan. Tunggu dulu, masalah dilaporkan mak. Aku pernah loh dilaporkan ke Polda Sumut. Terus Nggak diterima laporannya. Tahu yang laporin siapa? siapa? John Peter, Noni, Ruth sama CP. CP pacarnya Noni. Oh alah, sedihnya ditolak. Kasusnya tahu apa? Ini dikirim ke aku laporannya, nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Malu kali kalian. Aku pada saat itu pas pula lagi di Medan ya kan. Tunggulah ya kasih bilang Peter. Kenapa nggak diterima alasan kepolisian? Tidak memenuhi. Gak dibilang alasannya sama aku, cuman gak diterima laporannya, ditolak. Ya kan aku bilang Tuhannya nete, ada tertulis. Kayak mana? Kan ada tertulis mak, kan gak bisa diterima. Ini dia ya, kukirimkan ini, kutunjukkan ya laporannya ya. Sedihnya laporan ditolak, bukan cinta yang ditolak, laporan ditolak. Ini mak, ini suara si Jepen itu. Nah ini dilaporin, ini videonya. Yang viralin si Noni ini. Makanya nggak bisa dong orang yang Tuhanku Mimi saya diam ya nak ya, nanti kalau dia besar jadi Tuhan gue ya aduh diam ya nak ya, kalau dia besar jadi Tuhan gue ya Mimi ini cerita cerita dulu Ini suara CP. Dilaporin gak diterima. Nah itu gua itu. Sedihnya laporan Kasih. nggak diterima, bukan cinta yang ditolak tapi laporan ditolak. Si John Peter, makanya sampai sekarang si John Peter gak berani lagi tempat aku. Karena Pak malu dia, mana laporannya, gue tantangan. Terus si Nonik juga menghilang. Terus si CP ya masih ada. Terus satu lagi si Ruth, mana si Ruth. Nah itu, sejak itu dia ikut-ikut di laporin mana Ruth. Takut dia kan. Lapor tuh bukan perkara kamu beli goreng pisang di pinggir jalan, beli 1000 bungkus satu. Ya, jadi mereka itu menghilang mak, takut dilaporin balik, langsung menghilang, ditolak. John Peter menghilang, kan lama gak kelihatan si John Peter. Si Ruth mana si Ruth sampai sekarang gak kelihatan. Ruth si menghilang, si Nonik. Aku di ruangannya Bu Yuni naik, tiba-tiba ada orang naik namanya siapa ya, Ruth apa gitu. Terus aku tanya, ini nih siapa? Aku bilang gitu. Oh saya Ruth, oh yang kau dulu pernah ngancam-ngancam mau penggal leherku di ruangan Bang Erben gitu kan. Udahlah aku turun lah, aku males, aku bilang sama Bu Yuni, kau ini sembarang naikin orang bikin gaduh jam pagi-pagi. Bu Yuni bilang, wah Si Noni mana si Noni? Noni pacarnya CP. Kemarin ada waktu di mana ya dia type waktu aku di ruang Sarenda kemarin ada dia typing di bawah ada. Tapi nggak berani lagi dia live. Kan dulu buka komal Noni sama si Ruth. Gara-gara laporannya ditolak sama si John Peter. Mana menghilang satu-satu. Takut kan dilapor balik sama gua kan, takut kan. Akhirnya kalian yang takut. Saya himbau teman-teman, melapor itu tidak semudah perkara beli kacang goreng, enggak. Ya itu dulu. Dan yang kedua, jangan jadikan melapor itu bentuk ancaman. Orang kalau memang betul-betul cerdas dan memang betul-betul punya dasar, dia pasti tidak akan ngomong. Orang yang ngerti hukum dia tidak akan ngomong. Dia tinggal kumpulkan, laporkan, tahu-tahu keluar panggilan. Nah itu baru top. Tapi kalau udah sesumbar sama kemarin, aku laporkan, tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, tidak ada panggilan. Betul. Malu loh. Gitu loh. Enggak, yang lebih lucunya itu mak, dia bilang sudah dilaporkan kau di Polda Sumut. Wih, bawa Polda dia. Ya kan? Terakhir mana laporannya bro? Gue tungguin. Terakhir kalian yang menghilang. Laporannya menghilang, kalian juga ikut menghilang. Baluap tuh. Gue tuh si Ruth itu paling pengen rasanya gue tempeleng tuh si Ruth itu. Udah congor. Dia ngatain kan gigi aku. Ngatain gigi. Giginya si Ruth lebih parah, gak bisa mingkem. Si Ruth gini. Ini si Ruth kalau ketawa ini dagingnya kelihatan nih, dagingnya. Tuh.
Nah gua cuman gingsul bro, gingsul. Ini pemanis. Nah sirut. Kalau ketawa ini ada kelihatan nih. Turut. Udah Biar lah, tahu. nggak usah digituin. Aku udah tahu bang. Jadi udah ngerti. Greget kali dengan. Teman-teman perhatikan, kalau kamu merdeka di dalam imanmu, kalau kamu beres dalam imanmu, dalam keselamatanmu, kamu nggak perlu takut berteman, bergaul dengan siapapun. Kalau kamu dalam ranah sedang dakwah atau syiar, dakwahlah dan syiar dengan kepercayaan diri. Tapi kalau kamu dalam ranah bertamu, diskusi, ngobrol santai, jangan bawa-bawa agama sehingga kamu nggak baperan. Karena apa? Karena dari Sabang sampai Merauke itu tetap akan ada 5 basic agama berkumpul bermasyarakat. Jadi kalau kayak gini, saya tidak sedang membicarakan keselamatan. Kalian jangan ngotot-ngototan, jangan baperan, jangan benci, jangan iri dengki. Kalau mau seperti saya, tinggal request naik, ya. Makanya kalau diskusi sama Islam, suatu saat nanti teman-teman saya ingatin, jangan berlebihan, pakai injak-injak Al-Quran lah, pakai meludah-ludah Al-Quran lah. Sebaliknya juga. Jadi suatu saat mau ketemu tuh enak hatinya. Tapi kalau di depan dulu, masa lalu dulu udah pernah begitu-begitu, mau ketemu jadi malu loh. Ya? Iya, betul mak. Akhirnya si John Peter pun malu siniin. Si Ruth juga malu, si Nonik juga akhirnya malu kan buka komal. Tadi Malu. malam tuh si Raji malah mampir loh ke ruangan aku. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Apa kabar mak? Aduh katanya lama nggak dengar suara emak. Nah, saya bersilaturahim aja menyapa emak. Saya tuh tunjukkan biar bagaimanapun kalau memang pernah salah tapi adab dia masih punya loh. Dia tegur saya sapa lama kayak di ruangan saya ngobrol. Walaupun nggak ngobrol, cuma duduk-duduk tunggu-tunggu di situ. Sampai dia pamit mak, aku ada di Jakarta loh mak, udah mulai kerja loh mak, doakan ya walaupun biar bagaimanapun. Nah, jadi kenapa orang Kristen tidak bisa seperti itu? Bingung saya kan. Malu Nanti lah. lama kalau aku ada rezeki, nanti kalau aku ke Jakarta kita ketemuan, kita ngumpul. Kamu di mana Gitu sih ya kan? di Pangkal Pinang? Tanjung. Kalau kamu di Tanjung Pinang Tanjung nanti Pinang. aku hajatan Januari datanglah ke Januari kapan? Tahun depan lama kali. lama lah, anakku kawin Januari ngapa pula kau minta sekarang? Aku hajatan anak. Ya orang lama kali Januarinya tahun Tapi depan aku ngumpul 2025. sama Api Kepri sekalian. Ngonten. Ya Api Kepri gue sekretarisnya mak. Iya, kemarin aku main di ruang mereka kok. Ah, udah lah gampang kalau kau cuma Tanjung Pinang. Oh mereka bilang Bunda blokir sekretaris gitu. Enggak bilang sih. Nantilah kapannya kita ngonten sih kita ngonten di ya ngobrol-ngobrol santai perjalanan seorang Mak Lina. Aku masalahnya nggak ada YouTube mak. Kalau aku ada YouTube aku juga mau perjalanan Mak Lina Tapi itu nggak ada YouTube kah? Kalau tahu tadi aku Nggak. live kan di YouTube udah 2 jam 3 jam. Wah seru, pasti penontonnya bisa puluhan ribu. Wah, Nggak ada, Ma. Aku pikir kamu punya YouTube jadi ku diamkan. Enggak ada. Oh, nggak Jadi apa-apa. aku mau nanya juga nih Malina perjalanannya menjadi seorang murtadin, apa yang membuat murtadin gitu ya, dan kapan mualafnya mau bertanya gitu supaya saya nggak punya YouTube, jadi nggak perlu kutanyain kalian kan. Boleh lah, terserah kamu lah. Tapi kalau memang kalau memang betul-betul nih baru kamu yang aku tawarin. Kalau memang betul-betul mau diskusi, kau tetapkan satu dalil atau satu tema saja supaya tidak lari kemana-mana. Oke, mengenai apa mak? Saya tawarkan kamu, saya cuman mau ditanya. Saya tidak akan tanya tentang Al-Quran karena bagi saya sudah beres dengan Al-Quran. Silakan tanya Lagian saya. nggak ada YouTube mak, nggak usah mak. Kita ngobrol aja, nggak ada YouTube. Ntar juga YouTube orang yang ini, udahlah kita aja males dah. Paling itu aja bacaan nanti kalau sholat, coba. Aduh teman-teman sudahlah yang kayak gitu-gitu udahlah ya. Tanya bacaan sholat, tanya apa? enggak. Saya masih bisa nih. Aku kamu itu mau- aja sih perjalanan mau sholat seorang apa nih? Malina. Perjalanan kalau aku ada YouTube tuh aku bikin judulnya perjalanan seorang murtadin. Nah itu mau kutanyain. Nah perjalanan seorang Malina tentang murtadin dah itu. Tapi karena nggak ada YouTube gak usah kita bahas, mak. Udah skip aja. Gampang. Aku cuma tawarkan di ruanganmu ini di Sunday, kalau kamu memang betul mau diskusi, kamu harus tentukan satu dalil atau satu tema. Jadi tidak akan lari kemana-mana. Aku mau lihat kau secerdas apa dalam satu itu. Oke, tentang murtad aja ya, tentang murtadin ya. Terserah, tapi harus ada dalil. Kalau satu, misalnya temanya murtad, dalilnya apa? Itu kita ndak boleh keluar dari situ. Oke, aku terima. Nah, kayak gitu-gitu aku siap. Ya dalilnya murtadin itu Pak, kalau murtad itu dalilnya memang nggak ada mak. Paling gini, kalau orang yang Nah, di orang-orang Alkitab yang masuk ada. Islam.
di Alkitab ada, Nah, di Al-Quran ada Alkitab, nggak? Nah, di Al-Quran ada nggak? Nah. Nah, kalau kamu memang tanya ke aku, berarti aku akan bahas versi Alkitab. Bahas itu berdasarkan pertanyaan kamu, gitu loh. Gitu ya. Nanti aku pikirkan dulu, nanti aku siapin Ya. dulu ya. Kita menanyakan apa ya? Ya, kau boleh Tentang kau misalnya boleh- murtadin. Boleh diskusi dengan Gurunda lah. Kau cari bocoran lo di sana ya. Silakan. Enggak, Tapi enggak, aku bagus. enggak, Mbak paling aku blokir. membahas tentang ketuhanan aja sih, Mak, lebih senengnya. Enggak, Mbak Blokir bagus juga ya kan. Mbak Blokir diskusi sama Mbak Lina, nanti moderatornya Bang Juma, kan keren tuh. boleh. Kita jadikan duit sekalian ya. Ya. Enggak lah, kau ini gak ada otak. Masa enggak? Jangan, kita dakwahnya nomor 1. Duitnya itu bonus. Kenapa Bonus. mesti gengsi? Bukan itu, Malina bukan. Enggak lah, masa guru dijadikan moderator enggak sopan. Enggak. Moderator itu Enggak. penguasa Enggak loh. setuju aku, Imros. Oh, nggak Enggak setuju. Enggak. Nanti aku yang minta, nanti aku yang bilang sama Juma, woi, kau jadi Enggak, aku enggak setuju juga. Masa enggak kayak menurut Itu aku urusanmu, kalau dia mau kau mau apa? Iya. enggak menurut aku larang. Bang, enggak aku bilang. Karena Oh, menurut apa kau pribadi takut aku malu ya, kau enggak. takut salah. Dia gini, kalau dia Enggak, jadi bukan. Dengar, Justru Bang Juma nanti yang ngasih tahu. nggak bisa, kalau dia jadi moderator justru dia harus netral, nggak boleh ke kiri ke kanan. Nanti kalau dia Enggak, aku enggak setuju. Tapi kalau Jabang Handi jadi moderator, aku setuju. Enggak, Nggak kayak mau, aku mohon maaf ya. Moderator kalian tuh banyak yang curang, aku udah lihat dah. Sering aku tonton. Moderator Kapan kami curang? Enggak, kami pernah curang. Enggak, aku kalau Bang Juma enggak, tapi kalau Bang Handi boleh lah. Karena ini menurut Sekarang pribadi gitu, aku ya. Thank you Irus untuk idenya. Nanti aku akan bilang. Kalau moderatornya Juma mau, saya jalan. Kalau Enggak, mau aku bilang moderatornya enggak. Juma, nggak usah jalan. Enggak, aku jalur WA. Jangan mau Bang. Karena gini, menurut pribadi nih,